Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman yang ada di manapun Anda berada. Dan kali ini berjumpa lagi dengan saya, Tommy Arnovans. Dan di hari Minggu yang cerah ya, kalau di tempat saya cerah banget ini, kita akan membahas tentang, The Power of Rhythm 5. Nah, seperti apakah itu? Nanti akan ada bersama kita Mas Gunggung yang sudah standby di sana. Kita akan menyimak, dan ini adalah seri olah nafas yang ketiga ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman mau cari yang seri pertama dan seri keduanya ada di dalam status saya. Nah, silahkan dikepoin, silahkan di scroll-scroll aja. Jadi yang pertama itu kita waktu itu membahas tentang reducing stress, yang kedua kemudian kita membahas tentang memproduksi antivirus dalam tubuh dengan olah napas. Nah, kali ini tentunya tidak kalah menariknya karena temanya adalah melawan happy hypoxia. Happy hypoxia. Namanya sih happy, tapi ternyata, nah, itu nanti akan kita dengarkan langsung pemaparan dari Mas Gunggung. Oke, kalau gitu kita akan sapa dulu Mas Gunggung. Selamat Halo, siang Mas Gunggung. siang Mas Tommy. Kita Apa ketemu kabarnya lagi. nih Mas? Kabar baik, alhamdulillah. Siap. Ini Mas Gunggung di daerahnya gimana Mas? Kondisi lingkungan? Iya, lingkungan sih ya begitu. Di sini zona merah begitu kan. Makanya harus hati-hati lah. Ya Tetap sama sih, sehat sempat selalu, ya kan, semua protokol kesehatan tetap dilakukan dipatuhi ya. gitu ya. Iya, kemudian kurangi berkumpul dengan tempat-tempat umum gitu. Ya, Dan olah napas itu wajib. itu sangat menarik ya. Dua teman-teman yang baru menonton seri olah nafas ini, ya pastikan juga menonton seri olah nafas pertama dan kedua, karena itu keren banget dan pasti teman-teman akan mendapatkan insight. Tidak hanya insight, kalau dipraktekkan teman-teman akan mendapatkan apa ya, kebugaran. Nah, kebugaran yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tentunya selama kita masih bernafas ya Mas ya. Iya dong. Makanya selama masih ditarikan napas, berjuang terus. Berjuang Jangan terus. berhenti. Siap. Orang Nah, hidup sebelum dapat napas, nah, orang mati habis napas. siap. Nah, teman-teman jangan lupa ramaikan di kolom komentar dan jangan ragu-ragu ngasih lope-lopenya ya. Mungkin ini jam-jam aneh juga sih, sudah hari Minggu jam 2 juga. Tapi nggak apa-apa, karena siaran langsung ini bisa dinikmati kapan saja. Jadi teman-teman nanti tinggal mampir ke Facebook saya di Tommy Arnovans dan teman-teman bisa lihat atau bisa diulang-ulang seperti itu ya. Nah, sebelum kita mendengarkan pemaparan The Power of Ritme 55 ini, yaitu melawan hypoxia. Hypoxia itu apa sih gitu kan? Kita lihat yang satu ini, iklan dulu. Yang setuju olahraga pagi menyehatkan, angkat tangannya. Yang rutin melakukannya, kita akan menggunakan Facebook untuk jualan. Gimana supaya sukses menggunakan Facebook? Cuman satu, yaitu konsisten, rajin posting. Menurut saya
Beberapa pasien kami kita coba menempatkan probe daripada pulse oximetry di dalam jari tangan, ya kita pasang ya dengan udara biasa yang 21% kadarnya itu. Biasanya orang itu cenderung kadarnya di atas 95. Pada pasien COVID ini kalau kita pasang kadar itu adalah 93, 92. Kalau masih kadarnya masih rendah, masih 93, 92, saya kira masih cukup representatif karena dia masih dalam posisi yang infeksius, yang sakit, yang perlu dibantu dengan suatu edukasi, dibantu dengan semangat, dibantu dengan obat-obat simptomatis supaya kadarnya menjadi lebih baik. Ya. Tetapi jangan dibiarkan tidak diketahui, karena itu biasakan pada pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi positif, usahakan monitoring pulse oximetry ini, yaitu mengukur kadar saturasi pada jari tangan kita. Cara mudah untuk mengetahui kekurangan oksigen pada kondisi COVID itu melakukan pemeriksaan pulse oximetry tadi yang saya katakan. Jadi pasien yang kita duga mungkin ODP, OTG, PDP atau konfirm positif itu harus selalu dilakukan pemeriksaan. Karena itu mereka yang melakukan karantina mandiri diingatkan bahwa mereka harus selalu bugar, mereka harus selalu tidak ada tanda-tanda yang tadi yang kemungkinan kekurangan oksigen dan lain-lain. Yang kedua adalah mewaspadai gejala-gejala COVID awal-awal. Jadi kita harus ingat, kita pernah demam, kita pernah batuk, kita pernah flu, pilek, sesak, kita pernah nyeri otot disertai riwayat demam. Kemudian kita juga pernah mengalami tidak nafsu makan, tidak ada selera makan. Mungkin itu karena tidak bisa membawa makanan yang enak, jadi anosmia dalam bahasa kedokterannya. Kita pernah diare, sakit perut seperti kelelahan, masuk angin dan lain-lain seperti begitu. Itu adalah gejala-gejala awal daripada COVID yang kemudian pelan-pelan selama kurang lebih 1-7 hari menuju arah ke infeksiusnya, dan terakhir setelah lebih 7 hari mereka tidak sadar bahwa kekurangan oksigen, maka biasanya mereka menuju ke arah ke lebih berat lagi, yaitu pasien yang jatuh menjadi gagal napas. Yang terakhir, pesan saya untuk masyarakat, kenali gejala awal sejak dini. Semakin dini gejala terdiagnosa, maka penanganan COVID-19 insya Allah cepat teratasi. Saya Dr. Kristi Yogo, spesialis anestesi, konsultan anestesi regional dari ID Surabaya. Tetap sehat, tetap patuhi. Iya, itu tadi ternyata yang dinamakan happy hipoksia ya Mas ya. Betul. Jadi kadar oksigen menurun. Turun. Wah. Dan kaitannya dengan COVID ternyata erat sekali juga. Nah, saat ini adalah materi yang sangat luar biasa karena ini bagaimana caranya dengan napas ritme ini kita akan mencoba mengurangi Iya, atau sebenarnya apa nih teknik napas istilahnya itu nih kan Bapak Ibu? bukan obat yang dalam arti seperti halnya kapsul dan sebagainya ya. Ini hanya komplement aja. Ini intervensi yang mudah dilakukan begitu ya, untuk mulai dari paliatif, memperbaiki kualitas hidup, kemudian rehabilitatif begitu ya, untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang harapannya adalah jika dia bisa menuju kuratif, alhamdulillah. Tapi bisa diparalelkan juga dengan pengobatan medis tentunya, dan menjadi sesuatu yang mempercepat dalam proses kesembuhan gitu. Jadi ini bukan obat dewa, ini harus dipahami. Jadi olah napas itu bukan obat dewa, yang artinya jika ada latihan kemudian maka Anda akan gimana begitu menjadi orang yang sangat strong gitu kan ya. Jadi harus dipahami secara rasional, ada bintang kecil, syarat dan ketentuan berlaku begitu ya. Ada kondisi-kondisi fisiologis, psikologis dan sebagainya harus diperhatikan juga untuk menerapkan teknik-teknik olah napas yang sesuai begitu. Ini harus hati-hati. Nah, kemudian saya juga ingin menjelaskan bahwa video yang tadi itu ada kaitannya dengan keterhubungan langsung dengan saya pribadi. Tapi itulah video educational yang sangat bagus sekali yang dibuat oleh ID Surabaya yang
menjelaskan secara ringkas, jelas apa itu hipoksia. Jadi dikatakan itu jelas bahwa kita juga pernah demam, flu, pilek, Ya, pernah enggak nafsu makan gitu kan, tapi oksigennya enggak diare, turun. Nah, diare untuk juga. COVID itu oksigennya turun begitu kan. Nah, itu bedanya di Oh, situ gitu. ya, Makanya itu ya, yang ya. mesti hati-hati di situ. Nah, otomatis kalau Oke. untuk apa namanya melihat seberapa oksigen kita dalam darah, nah mungkin enggak kita harus pakai alat begitu. Yang namanya Mm-mm. oximeter, namanya oximeter. Ya. Nah, nanti saya akan bahas juga di kali ini gitu Nah, mengenai di oximeter. dalam slide-nya Mas Gunggung ya. Tapi Ya, kalau betul. rajin rajin olah napas tuh, kalau misalnya kita ukur pakai oximeter itu kan tadi dibilang minimal 95 ya. Nah, kita 95 ke antara atas. 97, 98 tuh asik banget ya ternyata ya. Ini Iya, ternyata mestinya memang oksigennya seperti itu. terjaga. Makanya jadi gini, wisata bugar itu semangatnya adalah semangat edukasi, kemudian semangat untuk mempelajari sains pada olah napas ya. Jadi kami ini telah meriset kita menganalisa lebih dari 100 jurnal olah napas yang Ya, berasal dari berbagai macam tradisi dan budaya, lalu kami menemukan pola. Pola-pola ini kemudian kita sederhanakan, kemudian kita ajarkan ke masyarakat untuk memudahkan mendapatkan manfaat lewat olah napas begitu. Misalnya gini, ada beberapa teknik olah napas yang bisa menaikkan oksigen consumption hingga 300%. Ada beberapa teknik olah napas yang juga bisa untuk menurunkan reduce CO2, karbon dioksida dari darah hingga nyaris 400%. Itu ada jurnalnya semua tuh. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ini kan ini bisa sesuatu yang sangat mudah dilakukan di rumah gitu ya. Oksigen tersedia bebas. Kalau obat-obatan itu kadang-kadang kita bisa lupa bawa gitu kan. ya, betul. Bahasa Inggrisnya keteriwal gitu. keselip gitu ya, keselip. Tapi kalau oksigen kan nggak mungkin, oksigen pasti ada. Kita harus ngerti bagaimana cara menggunakannya begitu dengan benar, syarat dan ketentuan berlaku, kondisi-kondisi tertentunya seperti apa harus dipahami sehingga bisa kita terapkan secara baik begitu. Kira-kira begitulah sederhananya. Ya. Nah, itu teman-teman ya. Tapi dari apa namanya, dari keterangan video tadi itu sebenarnya cukup membuat kita bertambah ilmu pengetahuannya. Nah, sekarang ini bagiannya Mas Gunggung nih untuk bisa memaparkan apa sih hipoksia dan napas ritme itu. Nah, silakan Mas Saya Gunggung. share screen bisa ya? Saya share screen bisa ya? Bisa. Nah, Saya share screen. Share screen. Apa nih? Jendela aplikasi ya? Oh, ini dia. Oke. Kelihatan nggak? belum. Oh, ini sebentar. Wah, ini Mas saya nih. Oksigen menurun ngantukan. Oh, Mas. Kelihatan nggak? Jangan tidur di kantor ya, Mas ya. Oke, silakan Mas Gunggung, share full Udah nih? screen. Dah. Udah kelihatan nih? Udah. Udah. Oke ya. Kita akan fight hipoksia. Oke, sebenarnya istilah hipoksia dengan hipoksemia ya agak-agak mirip sedikit lah. Jadi kalau kita dengar ada kata emia gitu seperti hipokalemia, hipoglycemia itu sesuatu yang berhubungan dengan darah. Ya. Jadi memang hipoksia ini kondisinya terjadinya di darah. Kalau hipoksia itu biasanya umum kondisinya di jaringan gitu ya. Tapi kita samakan saja persepsinya. Kalau di masyarakat mungkin tidak begitu beda antara hipoksemia dengan hipoksia, mirip-mirip. Ya, seperti dijelaskan tadi, jadi hipoksemia atau hipoksia itu adalah kondisi kurang oksigen tanpa adanya gangguan pernapasan. Tidak ada tanda-tanda aktual yang terlihat atau menarik perhatian. Ya masnya biasa-biasa aja. Kita ya biasa, kita beraktivitas gitu ya, ada sedikit nggak nyaman dan sebagainya. Nggak tahu kalau itu makin lama makin turun. Oke, nanti yang kita harus perhatikan adalah kita pahami ya. Yang pertama adalah oksigenasi, yang kedua adalah CO2 clearance atau pembersihan CO2. Ya. Jadi kalau kami di wisata bugar itu kita mempelajari konsep-konsep ini, teori-teori ini dengan sangat intens sekali. Jadi bagaimana cara meningkatkan oksigenasi pada darah, pada jaringan. Kita punya strategi bongkar muat oksigen, karbon dioksida dari darah ke jaringan. Kita juga memahami bagaimana cara membersihkan CO2 dari darah begitu. Ini hal-hal yang penting harus dipahami. Kenapa?
Karena pada saat kita memahami CO2 clear, pembersihan CO2, ini nanti berhubungan dengan sesuatu yang disebut dengan dead space. Ini saya pernah bikin video khusus mengenai dead space. Dead space itu adalah area oksigen yang udara yang tidak berperan dalam proses pertukaran gas. Jadi kalau kita tarik napas secara normal gitu ya, istilahnya tidal volume, itu kurang lebih sekitar 500 ml. Kemudian dead space-nya itu sekitar 150. Jadi udara yang bertukar, yang terlibat dalam pertukaran gas itu sekitar 350 ml aja. Jadi sebenarnya begitu. Jadi dead space itu gas yang dihirup dan dihembuskan tapi tidak terlibat dalam proses pembersihan CO2 di sini. Itu jadi jelas ya, posisi oksigen dan posisi CO2. Ya. Memang olah napas tuh ya intinya cuma itu sih, mengatur konsentrasi oksigen dan CO2 dengan teknik-teknik tertentu begitu. Ya. Oke, kita lanjut kondisi umumnya. Kalau orang yang mengalami hipoksia, itu kondisi umumnya bingung, resah, galau. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang resah dan galau, jangan lu lagi hipoksia nih. Iya. Kemudian nafas lebih cepat, memburu, begitu ya. Kemudian terjadi perubahan detak jantung naik, kemudian berkeringat, sweating, kemudian SpO2 turun, makin terendah. Yeah. Nah, SpO2 itu adalah oksigen dalam darah ya, saturasi oksigen dalam darah. Normalnya di atas 95%, normalnya. Dalam kondisi resting ya. Kemudian jika kurang dari 80%, umumnya orang kan mengalami disorientasi. Ini kita bicara kondisi umum, bukan kondisi latihan atau kondisi yang disengaja. Yeah. Ini umumnya, orang mengalami disorientasi jika kurang dari 80%. Kehilangan kesadaran jika kurang dari 75%. Wow. Untuk mereka yang happy hipoksia pada COVID, ini dalam kondisi restingnya 93% di bawah itu. Makanya tadi disebutkan oleh Pak Prof. Dokter itu, 92-93, artinya di bawah 93% dalam kondisi resting itu berarti ya mesti hati-hati. Ya. Tadi saya jelaskan apa bedanya. Nah, gimana cara ngukur SpO2? Ya kita harus punya alat namanya oximeter. Tuh, jadi oximeter ini ya karena dia non-invasif, nggak pakai darah, mudah didapat di masyarakat gitu ya, beli dari online shop pun banyak. Saran saya sih punya lah. Saran saya punya. Oke, nanti kita akan lihat reasonnya. Oke, kita lihat oximeter dulu. Jenisnya macam-macam ya, harganya pun macam-macam. Tergantung fungsi fiturnya. Ada yang hanya angka terlihat di situ, ada yang 2 parameter, BPM dan SpO2. Ada yang 3 parameter, BPM, SpO2 dan perfusion index atau PI. Ada yang 4 parameter, BPM, SpO2, perfusion index, PI dan respiration rate. Ini harganya beda-beda sih, tergantung fiturnya. Ada juga yang enggak pakai Bluetooth, ada yang pakai Bluetooth sehingga bisa connect ke aplikasi, bisa terekam datanya, ada grabnya, kita bisa melihat historinya dan sebagainya. Nah, jadi kemudian yang kita lihat pada oximeter adalah kualitas oximeternya. Banyak oximeter yang dijual itu yang enggak standar lah begitu. Jadi kita cari yang rekomendasi Kemenkes. Karena ini masalah sensitivitas ya. Jangan sampai kita beli dipakai 4-5 kali rusak gitu. Kan sayang. Jadi ada beberapa yang sudah punya label di situ ya untuk disahkan oleh Kemenkes, ya itu yang kita pakai. Kemudian seberapa mengerti pemakainya, karena dia pakai di jari, dijepit di jari ya. Di beberapa studi ini posisi letak jarinya bisa berbeda. Jadi antara dijepit di jempol, dijepit di telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking yang kanan dan yang kiri bisa berbeda gitu. Oh, hasilnya bisa beda ya Mas? Bisa beda karena ada sensitivitas pada area di masing-masing jarinya. Nah, di salah satu studi di jurnal di studi jurnal itu dia bilang sensitivitas yang terbaik itu adalah pada jari tengah sebelah ke jari tengah tangan kanan atau telunjuk atau jempol kanan. Kalau yang kiri, jempol kiri dan jari tengah yang kiri. Ini di sebuah studi dia bilang begitu. Ya, di studinya itu dia sebutkan bahwa urut-urutan di mana SpO2 terdeteksi paling paling stabil, istilahnya paling besar begitu. Itu di posisi tadi yang saya sebutkan, tangan kanan, di jari tengah atau telunjuk atau jempol ibu jari. Tangan kalau yang kanan. kiri
Kanan kanan, ya. Kalau yang kiri, jari tengah kiri atau jempol. Itu, Oke. ya. Jadi ini harus dipahami. Kemudian yang ketiga adalah kita ngerti faktor yang menyebabkan pembacaan itu tinggi atau rendah. Nanti saya akan jelaskan apa saja. Ya. Misalnya kalau tinggi apa maksudnya, kalau rendah apa maksudnya, karena ini mengukur oksigen dalam darah, ya otomatis ya kita harus ngerti angka-angka yang ada di situ gitu. Kayak tadi misalnya minimal kita ngerti bahwa normal itu di atas 95%. Ya. Kemudian kalau kecurigaan COVID berarti di bawah 93% gitu. Tapi nanti ini ada kasus-kasus lain, seperti misalnya kita harus pahami ketika orang itu lagi berobat misalnya, atau lagi melakukan activity, ya tentunya ini akan fluktuatif ya. Jadi ada istilahnya namanya level oksigen baseline. Ini saya ambil contoh begini. Misalnya ada si A. Si A ini nilai SpO2 baseline-nya 99%. Ya. Normalnya dia. Mas Tommy nih normalnya 99. Jangan Mas Tommy sih aja lah. Kemudian tiba-tiba lusa atau 3 hari atau seminggu kemudian diukur saat resting, kok tiba-tiba jadi 91%. Nggak ada gejala. Nggak ada gejala. Nah ini mesti hati-hati nih. Kenapa? Karena baseline-nya 99. Biasanya 99, tiba-tiba kok gue jadi 91. Jadi 91, ngedropnya jauh gitu kan. Ini mesti harus hati-hati. Tapi gue nggak merasa apa-apa. Gue baik-baik aja nih gitu. Ya. Paling mungkin ada, kadang-kadang kita begini, badan nggak enak dikit, diabaikan gitu kan, meriang-meriang dikit diabaikan, ada kayak pilek-pilek dikit bersin-bersin diabaikan. Nah ini harus dilihat secara keseluruhan ini ya, ada gejala apa enggak gitu. Tapi minimal kalau resting SpO2-nya yang normal baseline-nya 99 kemudian jadi 91, ya you mesti hati-hati gitu aja. Tanpa ada dia sedang ada medication atau dia nggak consume drugs atau apa gitu. Hati-hati. Kemudian ada studi lagi misalnya yang kedua si B. SpO2 baseline-nya 90%. Kemudian beberapa hari kemudian diukur resting SpO2-nya 89-90. Ya enggak masalah, karena dia memang baseline-nya di 90% begitu. Oh. Tuh, dia memang badannya begitu. Makanya ini dilihat dari baseline-nya. Karena mungkin aja si B ini lagi berobat, begitu lagi konsum sesuatu, misalnya begitu bisa aja. Atau dia lagi konsum drugs, obat-obatan tertentu, sehingga SpO2-nya jadi turun dalam beberapa waktu, bisa aja. Makanya kita lihat dari baseline-nya dulu, kita compare, kemudian resting-nya jadi berapa begitu. Jelas nggak sampai sini nih? Oke, jadi nggak langsung kita vonis ya, kita vonis bahwa 91 itu ini misalnya gitu. Ya baseline-nya dia berapa dulu. Makanya Nggak pentingnya bisa kita punya baseline, ya punya alat itu kan untuk mengetahui baseline-nya berapa gitu kan. Ya, betul. Nah, baru nanti di kondisi restingnya, kan ini kan gampang sekali, bangun tidur ukur, sore sebelum tidur atau malam sebelum tidur ukur lagi, gampang sekali. Karena kita tahu baseline-nya dulu. Gitu. Oke, lanjut ya. Itu di ininya berapa menit, Mas? Berapa lama tuh ketika Itu hanya hitungan detik aja kok. Begitu tadi Oh. jepit di jari, dia dalam waktu antara 10 sampai 30 detik itu dia pembacaannya udah mulai stabil. Tergantung sensitivitas si oximeter, makanya kualitas oximeter itu penting juga untuk di ya, jadi oximeter yang harganya di bawah 200.000 misalnya gitu, saya enggak yakin lah. Rata-rata itu iya itu dari beberapa pengalaman aja ini, saya enggak bilang bahwa itu jelek, dari pengalaman aja. Dari pengalaman ya kita cari yang ada rekomendasi standar Kemenkes, ada tulisannya begitulah. Ya. Begitu. Oke ya, lanjut berikutnya. Kita akan lihat beberapa studi hipoksia dan mortality pada pasien COVID-19. Ini ada studinya. Jadi ada hubungan antara hipoksia dan pasien COVID ya. Ini 140 pasien di Cina. Kemudian dia ukur SpO2-nya sebagai prediktor dari survival analysis ya. Jadi kemampuan bertahan hidupnya dilihat dari seberapa pergerakan SpO2-nya, sederhananya begitu. Artinya adalah mereka yang survival probability-nya lebih tinggi itu oksigennya lebih tinggi. Sedangkan mereka yang mortality-nya yang pasiennya enggak bagus gitu ya gampangnya, ya oksigennya rendah. Jadi di sini ada hubungan yang jelas lah antara nilai SpO2 dengan mortality pada pasien COVID-19 menurut studi ini.
Iya. menurut ini. Jadi artinya ya punya aja, minimal kita punya sekeluarga satu lah di rumah tuh. Minimal lalu ngerti cara pakainya itu gampang sekali kok. Oke, kemudian kita tanya pertanyaan-pertanyaan kita sendiri. Apakah napas kita pendek-pendek? Tanya aja Nah, sekarang gitu kan. Iya atau tidak kan gitu. Terus ya. dianalisa activity yang kita lakukan saat ini apa. Kemudian kita ukur berapa banyak napas per menit yang kita lakukan dalam semenit, berapa kali kita bernapas. Yang ukurnya Oke. gampang sekali, sebenarnya bisa manual juga, bukan ukur detak jantung ya. Tapi seberapa banyak napas kita per menit, itu istilahnya respiration rate atau laju pernapasan. Tinggal kita nyalakan stopwatch, pegang perut, sampai kita tarik napas santai, perutnya bergerak, maju, mundur, begitu ya, kita hitung 1, kemudian kita hitung 2, terus dalam semenit berapa kali. Itu ada standarnya. Kemudian tanya lagi, apakah ada kesulitan untuk menarik napas? Misalnya narik napas tiba-tiba sebelah kirinya sakit, dadanya nyeri misalnya gitu, sehingga Anda berhenti, nggak bisa tarik napas secara long misalnya begitu. Ini tarik napas biasa ya Mas ya? Tarik napas biasa aja, tarik napas biasa, panjang misalnya 10 detik katakanlah, atau 15 detik gitu, terus ada terhenti nggak di tengah jalan gitu, apakah ada nyeri, mungkin di sisi kiri, kanan, dan sebagainya. Kemudian ada perubahan warna pada jari nggak, misalnya begitu. Ada orang yang misalnya masalah lah pada distribusi oksigennya, sehingga ya kayak orang kedinginan gitu. Karena kedinginan, jarinya agak biru, agak ungu gitu ya. Oke. Ini harus diperhatikan. Kemudian ada rasa nyeri di dada nggak nyaman gitu saat bernapas tentunya. Kalau ada ya hati-hati juga, waspada. Kemudian apakah kepala rasanya sedikit berkurang-kurang, misalkan begitu. Nah ini juga harus hati-hati. Terus apakah sering merasa pusing? Ya, hati-hati. Ini bisa jadi karena kekurangan oksigen juga. Jadi kita tinggal evaluasi aja. Belum dibayar juga bisa tuh Mas. Apanya? Anda masa pusing karena tagihan belum dibayar. Nah itu juga bisa. Jadi udah diobatin pakai paracetamol lah, apalah, panadol, nggak sembuh-sembuh, dikasih duit 5 juta sembuh gitu kan. Jadi rupanya pusingnya kena kurang duit. Oke. Jadi ini kita tanya sama diri kita sendiri, pertanyaan seperti ini gitu. Dan ini kan mudah untuk dilakukan. Ya. Kemudian apakah ada tanda-tanda awal COVID? Seperti demam, badan tidak enak, nyeri, napasnya pendek, ada batuknya, kemudian kita hilang rasa dan bau seperti tadi disebutkan sama Prof di video itu kan? Ya. Ada enggak gitu? Kalau tanda-tanda itu ada, ya ukur SpO2-nya, sederhananya begitulah gampangnya. SpO2 baseline Anda harus tahu dulu berapa gitu. Karena kalau begitu tiba-tiba diukur terus 92 terus langsung stres ya juga nggak bagus juga tanpa tahu baseline-nya kan. Malah stresnya yang bikin dia jadi bermasalah. Iya benar. Jadi harus tahu baseline dulu. Baseline-nya dia harus tahu dulu gitu berapa. Sehingga nanti ada angka-angka rasional yang masih bisa diterima gitu. Iya. Makanya tadi seperti Profnya bilang juga ketika turun di 92 93 itu masih bisa diterima dalam batas-batas tertentu gitu kan. Ya. Jadi maksudnya kita bicara baseline. Oke, sekarang sering ada pertanyaan, Mas, saya nggak mau beli oximeter pakai kamera aja kan, sekarang keren handphone kan. Iya. Kan keren-keren gitu kan, bisa nggak saya ngukur pulse oximetry pakai kamera? Nah, di sini ada studi, ya ada studi. Dan sekali lagi, saya nggak bilang ini bagus apa jelek, saya hanya menginformasikan studinya aja. Jadi studinya membandingkan antara pulse oximeter pada smartphone ya, lewat kamera dengan yang bukan. Kita lihat aja kesimpulannya di sini ya. Smartphone pulse oximetry technology is inconsistent when compared to a device. Jadi dibandingkan dengan oximeter sering tidak konsisten untuk yang pakai kamera itu. Ya, tidak jitu lah ya hasilnya. Nah, iya, jadi mungkin fluktuatifnya terlalu tinggi atau berubah-ubahnya terlalu jauh gitu dibandingkan alat deviasinya besar khusus ya. Dan karena alat oximetry ini dia murah, jadi memang disarankan ya beli aja begitu daripada pakai yang versi kamera gitu kan. Masa orang beli handphone aja jutaan bisa, beli oximetry cuma 300 ribuan nggak bisa kan gitu kan. Iya. Terlaluan ini Mas.
Berlaluan. Ya, ini menurut riset ini ya. Tuh, jadi ini enggak bilang bahwa itu jelek, enggak. Mungkin ada versi-versi tertentu dari smartphone yang derajatnya mungkin agak mirip-mirip begitu. Tapi kalau saran saya sih, ya beli aja ukurannya kecil, bisa dikantongin, masukin tas kok, gampang sekali. Ya. Oke. Kemudian kita kenalan dengan apa itu false low reading. Ya. Jadi misalnya kita pakai, kemudian kok hasilnya low gitulah, misalnya gitu. Bener nggak nih, gitu kan? Ya, kita kenali dulu kondisi yang disebut dengan falsely low reading pada oximeter. Pertama, kuku yang berwarna gelap. Biasanya mama nih misalnya begitu, dia cat misalnya gitu kan. Pengaruh Ini deh, Mas. kecenderungannya mengaruh. Kadang-kadang kalau dijepit di jari itu kan dia posisi pembacaannya itu kan ya ada kuku di situ. Ini kan kalau Iya, oximeter itu kan atas sama bawahnya itu kan memancarkan sinar merah sama sinar inframerah begitu. iya. Jadi kalau dia tentu akan sangat sensitif terhadap warna. Kemudian kuku buatan atau yang terlalu panjang ini juga bisa mempengaruhi, bisa menyebabkan false low reading. Oke. Kemudian jari yang dingin tadi sudah, yang kita kedinginan sehingga warnanya agak biru-biru. Kemudian sirkulasi darah yang buruk itu juga bisa. Lemak darah yang tinggi itu juga bisa false low reading. Jadi kalau saya pernah ada banyak pasien, ya kasus lah begitu, yang kita bantu terapi napas begitu, terus kok SpO2-nya low. Tapi dia nggak hypoksia. Ini dulu sebelum kejadian COVID ya. Kemudian kita cek, ternyata betul lemak darahnya tinggi. Itu memang ada korelasi, ada jurnalnya juga. Tapi kita nggak bakal detail lah. Kemudian cahaya yang terlalu terang pada ruangan itu juga bisa. Oke. Jadi sangat terang sekali lah begitu. Sehingga ini menyebabkan kondisi false low reading. Jadi ini harus diingat-ingat nih kondisi ini. Kemudian kita lihat 3 skenario umum di mana oximeter berguna. Pertama adalah Anda memiliki oksigen terendah karena satu alasan medis yang jelas. Ya tadi baseline-nya bisa diterima gitu. Ya. Bisa diterima, dan memang orang ini harus atau wajib mengukur SpO2 harian selama fase periode mungkin terapi atau penyembuhan dari medis lah, kasarnya begitu. Betul. Jadi dia harus punya alat ini. Kemudian Anda ada memiliki gejala COVID-19, demam, nyeri, napas pendek, batuk, hilang rasa dan bau. Jika ini dirasa ada, maka disarankan punya. Disarankan ya, sekali lagi ini keputusan Anda. Kalau saya pribadi, saya wajibkan peserta saya untuk punya begitu. Saya udah punya, Mas, aman, Mas. Sometimes a little thing can save your life lah, kira-kira begitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Anda positif dan sedang isolasi. Jadi kontrol itu nilai SpO2-nya. Every single day selama masa isolasi. Itu ya, memang ini hanya pendapat menurut saya dari pengalaman ya. Kalau orang lain enggak ya enggak apa-apa juga, enggak masalah. Ini dari pengalaman. Sekali lagi, jadi wisata bugar itu berdasarkan teori kami dan pengalaman kami. Sekarang gimana cara correcting hipoksia? Nah, ini kan sudah ditanya kan. Udah jelas, pasti tingkatkan asupan oksigen. Ya tentu saja kalau pakai tabung dia naik begitu. Ini kan kita pakai cara lain, lewat pernapasan kan begitu. Bagaimana caranya? Pertama, slow deep breathing, napas lambat kasarnya begitu ya. Atau bisa pakai ritme parasimpatik untuk meningkatkan CO2 clearance, membersihkan CO2. Ini ada di video saya banyak sekali, saya nggak akan bahas lebih detail di sini. Jadi di video napas ritme itu ada ritme simpatik, ada ritme parasimpatik. Situ ada frekuensi ritme berapa, Anda harus berapa kali bernapas dalam semenit, nanti frekuensinya berapa, ini kita singgung sedikit nanti. Kemudian ritme 55 khusus. Ritme 55 itu artinya tarik napasnya 5 detik, buang napasnya 5 detik. Ini adalah ritme yang istimewa. Makanya saya sebut sebagai the power of ritme 55. 55. Ya, tarik 5, buang 5. It's easy to do, simple to do, gampang dilakukan sekali. Ya, kita bahas sedikit lah mengenai mekanika ventilasi.
Jadi kalau kita bernapas misalnya 20 kali per menit ya, dengan itu ayamnya mantep tuh ayamnya tuh. Iya. Jika kita bernapas 20 kali per menit gitu ya dengan tidal volume katakanlah 300 ml, itu artinya minute ventilasinya 6 liter. 6 liter. Kemudian yang nyampe di alveolinya itu 300 dikurangi 150. Apa itu 150? 150 adalah dead space-nya. Jadi yang dipakai itu cuma 3 liter gitu. Kemudian kalau Oh, kita bernapas 12 kali per menit dengan meningkatkan tidal volumenya menjadi 500 sama-sama 6 liter. Tapi yang udara yang dipakai untuk pertukaran gasnya meningkat menjadi 4,2 liter. Ya kita bernapas 6 kali per menit dengan tidal volume tinggi sampai 1000 ml. Udaranya sama-sama minute ventilasinya sama-sama 6 liter per menitnya. Tapi yang dipakai untuk pertukaran gas menjadi 5,1 liter, jadi lebih besar. ya. Tuh. Jadi di sini ada RR itu adalah laju pernapasan. Jadi mengubah laju pernapasan itu mengubah juga oxygen consumption pada tubuh kita. Gitu. Jadi makanya pernah tadi saya bilang di awal itu ada teknik-teknik napas yang bisa menyebabkan CO2 clearance hingga nyaris 400%. Ada juga teknik olah napas yang bisa menyebabkan oxygen consumption meningkat sampai 200-300%. Ya. Dan ini proven by science, ada penelitiannya, ada jurnalnya segala macam. Bisa diduplikasi, bisa dilakukan gitu. Jadi yang gini-gini sebenarnya berguna sekali, bermanfaat sekali untuk kita ketahui pengetahuannya. Karena kalau udah masuk ke jurnal ini kan sebenarnya kita udah lepas dari dogmatik ya. Lepas dari dogmatik. Jadi artinya ya gunakan rasio aja, gunakan nalar aja gitu. Nggak ada ini hubungannya dengan bahwa saya ikut-ikutan dengan sesuatu begitu ya. Ya enggak, toh kalau kita masuk ke ruang ICU dikasih ventilator juga itu kan sebenarnya alat bantu untuk Ya. mengatur laju pernapasannya, mengatur tidal volumenya berapa, minute ventilasinya berapa, kan begitu. Sama-sama dimanipulasi lah begitu. Tapi yang satu manipulasinya lewat mesin, ya kan, dengan kaidah-kaidah tertentu. Kita manipulasinya manual lewat teknik olah napas. Sebenarnya sama aja. Toh cara kerja mesin ventilator juga didasarkan pada cara kerja paru-paru manusia kan. Jadi kenapa nggak kita pelajari mekanika ventilasi, lalu kemudian kita terapkan di dalam diri kita sendiri sebagai sebuah strategi intervensi olah napas begitu. Jadi landasan pemikirannya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita kenalan dengan respiration rate atau laju pernapasan. Ini adalah jumlah bernapas dalam 1 menit. Normalnya di beberapa jurnal disebutkan antara 9 sampai 24 kali, ada juga yang 12 sampai 20 kali, ada yang 10 sampai 20 kali. Rata-rata segitulah. Nah, kemudian laju pernapasan yang menghitung berapa kita bernapas dalam semenit itu bisa dilihat dalam domain frekuensi. Jadi artinya kalau orang bernapas itu frekuensinya bisa ketahuan. Iya. Frekuensinya berapa begitu. Bisa kita hitung. Misalnya, nah ini ada hubungan antara laju pernapasan dengan frekuensi. Satuan frekuensi adalah hertz, di mana hertz sama dengan 1 cycle per second atau 1/60 cycle per menit. Korelasi antara hertz dengan respiration rate itu adalah hertz sama dengan respiration rate dibagi 60. Jadi kalau kayak tadi normal respiration rate pada slide sebelumnya itu 9 sampai 24 kali per menit, itu artinya frekuensi yang dibentuk adalah 0,15 sampai 0,4 hertz begitu. Didapat dari mana? Nah, ada perhitungan tadi. 9 CPM, 9/60 nilai sekian. 24 CPM, 24/60 nilai sekian. Termasuk artinya kita bisa memetakan dari laju-laju pernapasan yang lain untuk menghasilkan frekuensi yang lain begitu. Misalnya untuk menghasilkan frekuensi 0,1 Hz, kita perlu 6 napas per menit. 6 napas per menit artinya 60 dibagi 6 berarti 10 total detiknya. Dari 10 total detiknya itu kita bisa pakai namanya mekanika ventilasi rasio IE 1:1 atau simetris. Jadi kalau total detiknya 10, kalau rasionya simetris artinya 5 detik tarik napas, 5 detik buang napas. Jadi kalau ada orang melakukan tarik napasnya 5 detik, buang napasnya 5 detik, non-stop selama 1 menit, maka terbentuk 0,1 Hz. Oke. Itu gampangnya.
Ini saya sederhanakan nih, biar nggak pusing ya. Jadi kalau ada orang bernapas dengan ritme 55, tarik Mhm. 5, buang 5, maka laju pernapasannya 6 kali, frekuensinya 0,1 Hz. Kalau Oke. ada orang bernapas dengan ritme 22, tarik napas 2 detik, buang napas 2 detik, laju pernapasannya 15, frekuensinya 0,25 Hz dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini ketika tarik napas dan buang napasnya makin panjang, itu frekuensinya makin rendah. Jika laju pernapasannya makin cepat, tarik napas dan buang napasnya makin cepat, maka frekuensinya makin tinggi. Itu. Jadi yang kita bahas nanti di 55 0,1 Hz. Oke, sekarang kita kenalan dengan slow breathing tadi. Tadi ya, untuk tingkatkan asupan oksigen, slow breathing. Definisi berdasarkan laju pernapasan, yang disebut dengan slow breathing adalah laju berapa saja antara 4 sampai 10. Atau frekuensi 0,07 sampai 0,16. Jadi kalau kita bernapas, kita setel pada sekian 4 sampai 10 napas per menit, kita masuk pada kategori slow breathing. Dan itu meningkatkan asupan oksigen. Dalam konteks ini, teknisnya bisa pakai nostril itu pakai hidung ya, bisa pakai 2 hidung, bisa pakai 1 hidung, bisa pakai gantian hidung kanan atau hidung kiri. Itu boleh-boleh, itu hanya teknis aja. Abdominal berarti tarik napas, perut maju, buang napas, perut mundur, begitu. Ya. Jadi otot diafragmanya yang digerakkan. Forceful berarti tarik napasnya itu pakai power, pakai kekuatan. Tariknya Oke. gitu, bunyi sampai kedengeran sampai tetangga satu RT begitu ya. Saking kuatnya. Kemudian buang napas juga wah, bunyi kedengeran Oke. satu tetangga gitu. Tapi jangan lupa kalau untuk yang forceful ini ada droplet yang pasti keluar. Oh Jadi iya, iya. mereka yang sedang latihan pernapasan kemudian pakai force, itu dropletnya pasti akan nyembur kemana-mana. Nah, di era COVID ini mesti hati-hati ya. Hati-hati, betul. Hati. Kalau nostril, hidung-hidung bisa santai. Kemudian vocalize. Vocalize itu ada bunyinya. Bunyinya bisa itu nitric oxide humming bisa contohnya. Bisa juga ces gitu. Ces itu juga bisa ada bunyinya. Bunyinya macam-macam. Kita nggak bahas secara detail. Nah, slow breathing bergantung pada rate dan depth. Depth itu kedalaman tadi. Jadi kalau kita tarik dengan deep breathing dengan biasa saja, ya secara di paru-paru ini berbeda. Tapi frekuensinya sama. Ya, jadi sekali lagi definisi slow breathing adalah antara 4 sampai 10 napas per menit. Kita ambil di sini 55. Berarti 6 napas per menit. Dari mana angka 6? Dari 5 tambah 5 sama dengan 10, 60 dibagi 10. Berarti 6. 6 napas per menit. Nah, sekarang kita lihat potensial napas lambat. Apa itu HRV? HRV itu adalah heart rate variability. Heart rate variability. Jadi jantung kita berdetak, kemudian dia memancarkan gelombang dan frekuensi yang ketika diukur, ternyata frekuensi pada detak jantung itu dikenal dengan istilah heart rate variability, terpecah menjadi 3, namanya very low frequency, low frequency, dan high frequency. Very low frequency itu kurang dari 0,04 Hz, low frekuensi 0,04 sampai 0,15 Hz, high frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz. Jadi ini yang dipetakan menurut sains dan disepakati oleh medis begitu. Ya. Frekuensi HRV tertinggi adalah ketika seseorang melakukan pada 0,1 Hz. 0,1 Hz itu tadi lihat di rumus yang tadi udah saya buat. Itu adalah ritme 55. Ritme 55. Jadi kalau kita latihan ritme 55, kita akan mendapatkan kurva highest HRV tertinggi. Kemudian yang kedua, ritme 55 akan mengurangi dead space. Apa itu dead space? Lihat lagi pada video saya sebelumnya atau pada slide saya yang sebelum ini, yaitu area atau udara pada paru-paru yang tidak terlibat dalam pertukaran gas. Ya. Kemudian, slow deep breathing akan meningkatkan blood oxygenation, berarti meningkatkan SpO2, begitu. Dan dia bermanfaat di dalam mereduce hipoksia.
Jadi kalau kita udah latihan 55 ini, frekuensi kita 0,10 Hz, maka dampak hipoksia dalam tubuh kita ini akan reduce, berkurang. Maka ini ritme 55 itu menjadi menu santapan wajib bagi saya dan peserta-peserta wisata bugar, kemudian pasien-pasien yang kita bantu dengan terapi olah napas, itu wajib. Sebelum dan sesudahnya kita tambahkan protokol ritme 55. Karena kita bangun asumsi sebelum mereka latihan, barangkali saja ada sedikit silent hipoksia yang kita nggak ketahui. Maka kita bersihkan dulu dengan ritme 55. Kemudian kita lakukan latihan intinya, mungkin aerobik, mungkin olah napas, bisa apa saja. Bisa bersepeda, jalan kaki, dan seterusnya. Lalu kita tutup lagi dengan ritme 55. Kenapa kita tutup lagi dengan 55? Kita bangun asumsi lagi barangkali selama latihan inti itu ada silent hipoksia yang kita nggak ketahui. Jadi kita kurangi dampaknya. Tuh, nah kita lihat di sini. Ada 0,1. Nah, kurvanya paling tinggi. Ini ritme 55. HRV-nya paling tinggi. Ya, kemudian di sini kita lihat di tabel bawah. Jadi ketika respiration rate-nya kita turunkan, dead space-nya makin sedikit. Makin kecil ya Mas ya? Makin kecil. Ya, minute ventilasinya makin tinggi. Jadi konsumsi oksigennya makin tinggi. Makin besar ya? Ya, makin besar. Kemudian correcting hipoksia berikutnya pada slow deep breathing, kita lihat studi kasusnya ya. Jadi biasanya orang-orang yang mengalami hipoksia itu kan di ketinggian biasanya, high altitude. Ya. Let's say 4.000, 5.000 meter dari permukaan laut atau 7.000 dan seterusnya lah. Nah, kemudian studi ini dia menguji ritme 55 pada ketinggian tertentu. Lalu dia ukur SpO2-nya pakai oximeter. Nah, di sini. Jadi pada saat orang itu ditaruh di ketinggian, baseline-nya normal SpO2 baseline-nya adalah di posisi sekitar 80-an. Iya. Ya, di bawah 85 ya, sekitar 80, 81, 82 lah baseline-nya. Maka tadi saya bilang ini bergantung baseline-nya ya. Jadi orang-orang yang ikut dalam studi ini ditaruh di ketinggian, lalu diukur baseline-nya sekitar 80, 81. Lalu kemudian dia mulai melakukan slow breathing dari menit ke 1. Tek, 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 terus sampai 15 menit dia lakukan. Ternyata naik SpO2-nya di sini, kelihatan grafiknya ya, naik. Naik sampai mencapai nyaris 90. Selama dia masih melakukan slow breathing. Baru setelah itu berhenti di 15 menit, recovery. 5 menit pertama dia kembali ke mendekati baseline. Ya, napasnya biasa lagi berarti. Mendekati baseline, kemudian ya kembali ke baseline. Tapi ya tetap agak di atas sedikit lah. Nah, ini membuktikan bahwa slow breathing ini bisa untuk menjadi salah satu pendekatan dalam melakukan perbaikan pada hipoksia. Itu dibandingkan dengan studi B itu dia hanya kontrol aja. Kontrol itu maksudnya dia nggak ngapa-ngapain gitu, cuma ikut-ikutan aja lah sebagai pembanding. Sederhananya begitu. Jadi di sini kelihatan. Nah, pertanyaannya adalah saat si peserta itu melakukan slow breathing, dia pakai ritme berapa begitu? Nah, kita akan lihat. Dia pakai ritme 6 breath per menit. 6 breath per menit itu berarti 55. Gitu. Jadi kalau kita baca ini sekarang jadi gampang. Memahami napas ritme itu jadi gampang sebenarnya. Jadi kalau udah paham konsep napas ritme ini, dan saya share di banyak video saya, you ngerti nanti informasi-informasi seperti ini yang misalnya ini sekian per menit, karena di otak kita sudah nangkep itu logikanya, hubungannya. Tuh. Nah, ini di sini sebutkan dengan jelas 15 menit breathing at 6 breath per menit. Ritme 55. Kita bisa pakai di situ. Dia meningkatkan increase SpO2 dari 80 menjadi 89. Ini lumayan signifikan dari hipoksia menjadi mild hipoksia lah ya. Tuh, selama dia masih melakukan bertahan terus tuh. Tuh, jadi ini cara mudah yang bisa kita pakai untuk mengkoreksi hipoksia ya, lewat napas ya. Tapi tentunya sekali lagi ini bukan kuratif. Jadi saya selalu tekankan sama teman-teman bahwa olah napas itu adalah komplemen aja. Komplemen yang kita posisikan sebagai let's say preventif. Sekarang kita enggak apa-apa nih.
Saya tidak apa-apa, Mas Tommy tidak apa-apa, apa namanya yang sedang melihat saat ini juga dia tidak ada gejala gitu ya. Ya kita lakukan ini sebagai tindakan preventif aja gitu. Toh gampang sekali, cuma tarik 5 buang 5, tarik 5 buang 5 selama 5, 10, 15 menit. Ya kan is to do kan. Tinggal apa namanya install supaya kita nggak ngitung lagi ya. Ini saya pernah kasih beberapa aplikasinya seperti misalnya meditation timer, breathe, kemudian ada juga apa namanya pace breathing, macam-macam lah aplikasi yang kita bisa cari di Play Store atau App Store yang fungsinya hanya untuk memberitahu detik sedang berlangsung gitu. Jadi misalnya 5 detik ting bunyi, 5 detik ting bunyi begitu. Ya, Sehingga kita saat tidak perlu tarik ngitung dan lagi saat dalam buang. hati. Ya, saat tarik dan buang. Ini lakukan aja sehari 5, 10, 15. Selipkan ini di dalam aktivitas harian apapun itu. Ya, Apapun betul. itu. Ini manfaatnya besar sekali. Ajarkan untuk orang tua kita, ajarkan untuk nenek kita, kakek kita, semualah kita ajarin keluarga kita karena gampang sekali dilakukan gitu. Sayang gitu kalau potensi seperti ini enggak kita manfaatkan betul gitu. Oke, kita akan lihat metodenya bagaimana. Jadi kita pakai rasio 1:1, artinya tarik 5 buang 5 rasionya sama. Jadi kalau di mekanika ventilasi itu ada rasio IE, I itu inhalasi, E itu eksalasi atau inspiration expiration. Jadi kalau 1:1 itu artinya tarik napasnya sama dengan buang napas pada detiknya. Kalau 1:2 ya berarti lebih panjang buang napasnya. Kalau 2:1 berarti lebih panjang tarik napasnya. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian tarik 5 detik, buang 5 detik tanpa jeda dan tanpa ada menahan napas. Jadi usahakan detiknya pas. Supaya detiknya pas bagaimana? Ya dibantulah pakai aplikasi begitu. Supaya gampang. Kemudian kalau di beberapa jurnal direkomendasikan kita gunakan nasal breathing. Nasal itu maksudnya pakai hidung. Jadi tarik napasnya hidung, buang napasnya hidung. Tapi tadi saya bilang ada beberapa alternatif. Kita bisa pakai hidung. Hidung-hidung berarti ya. Alternatif pertama adalah hidung-hidung. Alternatif kedua adalah hidung mulut. Alternatif ketiga adalah mulut-mulut. Alternatif keempat adalah mulut hidung. Ini semua ada landasan teorinya nih. Jadi kalau kita cuma tahu napas hidung-hidung, ternyata ada 4 tekniknya. Ada hidung-hidung, ada hidung mulut, ada mulut-mulut, ada mulut hidung. Dan ini ada jurnalnya semua. Ada jurnalnya semua. Kalau mulut hidung ada. Tarik napas dari mulut, buang napas dari hidung juga ada. Oke. Tapi yang rekomendasikan di sini pakai nasal breathing. Kenapa? Karena ada nitric oxide yang nanti akan muncul ketika kita bernapas pakai hidung-hidung. Itu. Dan yang keempat, lakukan slow and deep ya, dalam itu tarik sesuai dengan detiknya. Jadi kalau kita mampunya di 55, ya udah 55 ya teruskan itu. Gitu, senyaman mungkin lah. Nah, kemudian di sini juga gunakan diafragma misalnya begitu. Ya memang ada reason tertentu. Tadi kan udah saya jelaskan orang pakai nostril, hidung-hidung, kemudian dia pakai gabungan keduanya, kemudian pakai mulut, ya kan ada yang force, kemudian ada yang abdominal, berarti pakai diafragma. Ini kita sebenarnya bisa kita variasikan sih. Yang penting detiknya pas. Itu aja kata kunci, detiknya pas. Nanti teknisnya bergantung pada kondisi kita yang saat ini lagi apa. Ya nah, mungkin saya bisa paksakan hidung-hidung kalau orangnya lagi polip misalnya atau lagi enggak enak tarik napasnya, ada masalah sama hidung misalnya begitu. Atau di bawah AC terus dia tarik napas force begitu, pasti rasanya pedas sekali. Jadi nanti menyesuaikan aja. Jadi alternatif pilihan tadi silakan dilakukan. Tapi kalau kita pengen sehat gitu ya istilahnya dan gampang dilakukan, ya hidung-hidung. Gitu. Nah, kita lihat studinya di sini. Jadi ketika kita melakukan napas hidung-hidung, itu ada nitric oxide yang kebentuk gitu. Karena efek dari nitric oxide itu adalah antimikroba, kemudian antivirus, antibakteri gitu ya. Kemudian juga pelebaran pada bronchi sehingga dia meningkatkan oksigenasi. Ini jurnalnya yang bilang begitu. Kita mah tinggal ikuti aja sesuai dengan apa yang disebutkan di situ gitu. Toh ini gampang sekali. Jadi ini bukan temuan dari saya, bukan temuan dari kami Wisata Bugar, bukan. Kami menganalisa aja jurnal-jurnal yang banyak sekali mengenai olah napas itu kita analisa,
lalu kita petakan, kita bikin pemetaannya, ini begini, ini begitu, ini begini, ini begitu, begitu. Kemudian kemiripan-kemiripannya, lalu dampak-dampak psikologisnya, dampak fisiologisnya, dampak patologisnya, ini kita petakan semua. Jadi yang kita informasikan mengenai 55 ini bukan ciptaan kami, bukan ciptaan saya, tapi saya memberitahu kepada masyarakat bahwa ini loh ada yang kayak gini, proven by science, ayo pelajari, begitu kan, ayo lakukan. Tuh, gampang sekali kan, ini nggak terkait dengan dogma-dogma tertentu, nggak ada urusannya dengan apa dan apa, begitu kan, nggak ada, karena kami pun bukan pencipta gitu, kami hanya menggunakan apa ya, logika nalar kami untuk menganalisa, lalu mempermudah menjelaskan ke masyarakat, gitu, bahwa ini ada yang begini, ini bisa begini, 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 gitu. Tuh, jadi sekali lagi mengenai hypoxia adalah diwaspadai karena dia terjadi penurunan oksigen tanpa gejala, tidak terlihat tanda-tandanya, gitu ya, tapi oksigen makin drop. Kemudian disarankan punya oximeter, lalu pahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan itu, false readingnya dipahami, supaya kita ngerti bahwa oke, baseline gua sekian, berarti kalau setelah berapa hari ada rasa nggak nyaman ternyata turun, gua harus waspada. Sebagai tindakan preventif bisa dilakukan ritme 55 untuk reduce correcting hypoxia. Itu teknisnya seperti tadi. Tarik 5, buang 5 selama 5 sampai 15 menit. 5, 10, 15. Silakan saja mana yang paling nyaman. Kalau saya pribadi biasanya minimal 5 menit. Tengah-tengah saya sering pakai itu 10 menit biasanya yang saya pakai. Kalau mode-nya lagi enak, saya biasanya 15 menit. Untuk saya pribadi nih. Iya. Tapi kalau 5-10 menit saya wajib setiap hari, every single day saya bangun tidur, saya pasti 5-5 dulu. Karena itu bikin saya lebih plong, dan saya udah enggak pernah lagi istilahnya ada flu, pilek, demam, terus hidung mampet. Alhamdulillah udah enggak pernah lagi. Anda buktikan aja, every single day. Bikin reminder di handphone. Setiap bangun tidur, ya kan, ada tinit. Nah, ritme 55. Oh gitu. Nanti sebelum tidur, gitu lagi. Ini yang paling gampang. Kalau nanti mau dikombinasikan dengan yang lain, boleh aja. Misalnya dengan nitric oxide, humming, boleh. Tapi 55 ini udah, ini suatu yang bagus sekali lah, baik sekali menurut saya. Kami sudah menguji ini kurang lebih sekitar 7-8 tahun lah dengan peserta kelompok latihan lansia saya di Purnawirawan Angkatan Laut ya. Jadi saya melatih Angkatan Laut juga. Ini dampaknya usia termuda berapa Mas? Angkatan Lautnya Mas? 79 tahun. 9 tahun. Ya, udah. Yang tertua 90 tahun. Itu sudah latihan 6 tahun sekarang berjalan lah. Jadi kita sudah latih dari sebelum saya ketemu sama beliau-beliau itu, saya udah rasakan betul manfaatnya dan banyak teman-teman juga sudah rasakan. Ya, termasuk saya. Dari dogmatic. Ya, 55 every single day, bangun tidur 5-10 menit. Kemudian sebelum tidur 5-10 menit. Gitu Mas Tommy. Gampang. Nah. Jadi gimana? Wow. Tinggal stop screen ya. Nah, gimana nih teman-teman, kok sepi-sepi aja nih? Pusing. Walau enggak lah, 55 aja. 55 gampang. Jadi ternyata keren banget kan. Dan ya biasanya di dataran tinggi tadi juga ada studinya tadi dijelaskan sama Mas Gunggung ya. Tapi Mas, ya ini menarik yang tadi kan kita ke dataran tinggi kan memang di dataran itu kan kondisi oksigen kan memang tipis ya. Tapi ternyata dengan melakukan 6 apa tadi? Slow breathing 55 tadi ya 6 breath per menit itu kita bisa kan itu ya. Padahal kan memang kondisi apa namanya lingkungannya memang sedang tidak banyak oksigennya. Yes. Studinya bilang begitu, memang bisa begitu. Ya, itu ini ada penjelasan yang lebih detail lagi di video saya mengenai the power of rhythm 55 sebenarnya. Tapi enggak saya bahas, nanti jadi panjang sekali. Pokoknya kata kuncinya adalah wis lah 55 itu gampang, ada landasan di backup oleh jurnal yang banyak sekali istilahnya, proven by science, enggak terkait dengan dogmatik tertentu.
just do it. Just do it. Ya, ya, ya. 5-10 Dan menit. memang sudah Sak males-malesnya gitu, sak males-malesnya. Ini kalau ini aja udah nggak mau dilakukan, ya nggak ada lagi yang lebih gampang dari ini. Iya loh, teman-teman ini kan Ya ritme 55 atau 0,1 Hz itu frekuensinya gelombang Mayer, kemudian dia itu frekuensinya pembuluh darah, kemudian dia dampaknya sistemik, dia bisa mengurangi dampak hipoksia, dia juga bisa mensinkronkan antara detak jantung dengan tekanan darah, dia bisa mensinkronkan yang lain, banyak sekali manfaatnya. Dia bisa relaksasi gelombang otak, masukin dari beta ke alfa, itu luar biasa. Nah itu. Gitu. Banyak sekali manfaatnya ritme 55 ini. Ini bukan ciptaan saya, bukan temuan saya. Saya hanya memperkenalkan, ini ada jurnalnya loh, begitu. Ya. Jadi kami Ya kan? bukan pencipta, bukan penemu, dan kami nggak pernah bilang seperti itu. Ini teorinya seperti itu, kita pahami, lalu kita jelaskan ke masyarakat, ini maksudnya ini. Jadi istilahnya connecting the dot. Connecting the dot. Ya kan? Ada banyak titik-titik yang masih abstrak, yang kita nggak tahu bentuknya apa. Kami analisa, ini bisa kita sambungkan menjadi, oke, ada olah napas untuk misalnya menurunkan tekanan darah, ada olah napas untuk Parkinson, ada olah napas untuk strategi menurunkan gula, ada olah napas untuk hiperkolesterol, ada olah napas untuk macam-macam, untuk strategi memperbaiki anomali sel seperti kanker, istamium, tumor, dan seterusnya. Ini kita udah petakan semua hal seperti itu. Bahkan metode napas ritme kami ini saat ini insya Allah di 2020 akhir dan 2021 diangkat sebagai tesisnya 4 doktor. Wah. Kemudian 1 akan diangkat sebagai jurnal ilmiah nanti. Jurnal ilmiah, insya Allah. Gitu. Jadi ya apa ya, istilahnya bagi mereka yang bernalar, gitu, bagi mereka yang mau pakai akal pikirannya secara mudah ya. Kita ini enggak berusaha untuk ya itu istilah connecting the dot lah, connecting the dot. Ini loh, ada kayak gini yang bisa diwujudkan. Nah, itu seperti Mas Muksin bilang, sudahkah Anda 55 hari ini? Nanti kita gaungkan, Mas. Gerakan 55. Gerakan 55. Betul itu. Gampang sekali, Mas. Ini kenapa saya angkat 55 di antara yang lain? Karena jurnalnya paling banyak. Jurnalnya paling banyak. Paling banyak membahas ini ya? Paling banyak bahas di 6 beat per menit ya. Jurnalnya paling banyak. Makanya saya tulis sebagai istilah The Power of Ritme 55. Ya, tuh. Itu. Masih menunda lagi teman-teman kalau sudah tahu ilmu kayak gini gitu kan. Apalagi kalau teman-teman sudah melihat yang seri 1 dan seri 2 nih, seri 3 ini. Seri 1 dan seri 2-nya juga sangar loh ya. Hati-hati. Sangat. Jadi memang potensinya. Nah, teman-teman, ini oximeter tuh kayak gini nih. Tuh. Alatnya kecil ya, cuma segini doang. Tuh kan. Dan ini sangat bisa dibawa kemana aja. Jadi kalau saya beli yang ada kotaknya seperti ini jadi aman ya, tahan benturan. Ini tapi sebenarnya boros di kotak sih. Kotaknya gede banget. Kotaknya kegedean. Jadi kalau jadi ini kan boros kotak doang sebenarnya. Tapi nggak apa-apa karena ini juga sering saya gunakan juga sih Mas. Jadi kadang-kadang ya itu tadi kan kita pas beraktivitas saking fokus di aktivitas tersebut ya itu ada itu tadi ya Mas, bisa silent hipoksia yang memang kita nggak sadari akhirnya ternyata harus tahu baseline dulu. Nah baseline itu yang tadi penting ya. Jadi teman-teman ini sebenarnya cara sehat yang sangat simpel banget ya. Bayangin aja kita sudah diwakili oleh Mas Gunggung yang membaca semua jurnal yang ada. Terus ini dalam 1 jam dipresentasikan ke kita dan ya istilahnya cuman gitu doang gitu loh. Ya, jadi Mas Gunggung sudah berapa tahun Mas tadi Mas? 7-8 tahun ya Mas melakukan hal ini gitu. Ya kalau saya dari 10 tahun lalu, kalau yang kita latih ke Purnawirawan Angkatan Laut itu tahun ke-6 sekarang. Udah tahun ke-6. Berarti beliau latihan sama saya dari usia 73 tahun berarti. Karena sekarang udah 79 kan. Wow. Itu enggak flu, pilek, demam, bubar lah insya Allah. Sampai detik ini, alhamdulillah. Ya.
Karena saya suka rewel sama mereka-mereka. Kadang-kadang ada orang yang pengen direwelin gitu kan. Ya, Orang-orang sepuh seperti itu kan butuh sebenarnya perhatian lebih sebenarnya. iya, dan kita maksudnya bukan ndak sopan atau nggak punya etika begitu ya. Kita sebenarnya kalau ngomong apa adanya itu ya udah memang begitu gitu. Memang begitu apa adanya gitu. Ya tinggal gimana apa penangkapan dari orang-orang aja. Jadi Betul. saya ngomong seperti ini ya gaya bahasa saya seperti ini, ceplas-ceplos gitu. Tapi saya ada dasarnya gitu, nggak asal dalam tanda kutip nggak asal jeplak lah kasarnya begitu. Jadi ada Iya, teorinya, ada studi-studinya ini banyak sekali. Terus kalau nalar kita nggak bisa nangkep yang gini-gini kan aneh begitu. betul, Sementara betul. kalau umumnya orang bicara olah nafas kan terkait dengan dogma, eh, apa namanya pengkultusan individu dan sebagainya. Kami di Wisata Ya, Bukan cuma demokratis sains begitu istilahnya. Jadi selama Anda punya rujukan, punya jurnal, ayo kita bahas. Kali aja lebih benar jurnalmu daripada jurnal saya kan begitu. Karena biasalah ada jurnal yang saling ya, menguatkan, ada jurnal yang saling menguatkan itu biasa. Jadi kami demokratis sekali dalam hal ini gitu. betul, Gitu. betul. Jadi Ya, nyaris semua tradisi olah napas di banyak peradaban budaya seperti Cina, India, Tibet, Jawa, Timur Tengah, agama begitu. Kita nyaris punya semua itu. Jadi kebayang ya, kayak apa tuh hard disk saya isinya itu. itu berapa Dan tera, kita Mas? nggak cuma punya koleksinya aja, tapi kita berusaha pahami. Itu tadi connecting the dot, connecting the dot. Kita coba pahami supaya mempermudah untuk oke, ini bisa begini, ternyata kalau dilakukan seperti ini bisa seperti ini, ternyata ini bisa orang nggak banyak tahu bahwa bisa menurunkan hipertensi, bisa melakukan regenerasi sel, bisa Ya, macam-macam gitu istilahnya. Dan itu sudah pernah diteliti sebenarnya. Hanya kita pikniknya kan kurang jauh. Ya kan? Pada masa itu kan logikanya begini. Gini misalnya, saya guru, Mas Tommy murid. Ini kita bicara pura-puranya mundur let's say 100 tahun lalu. ya, Nggak ada internet, belum ada globalisasi. Apapun yang saya kasih ke Mas Tommy akan dianggap sebagai sebuah dalam tanda kutip kebenaran yang absolut. betul, Tidak ada betul. komparasi, tidak ada pembanding, seakan-akan itu murni adalah ciptaan saya. Ya, Tanda kutip, ini kita masih debatable ya. Ini anggaplah kira-kira begitu. ya, Lalu kemudian zaman berubah, bergeser segala macam. Di era globalisasi ini kita bisa melihat kitab-kitab kuno yang didigitalkan. Kita bisa melihat penelitian-penelitian tahun-tahun jebot yang kemudian kita bisa baca lagi. Kita juga akhirnya jadi bisa melihat banyak sekali rujukan-rujukan apa namanya aspek tradisional yang diangkat ke sains dan medis. Lalu ada kemiripan misalnya begitu. Bahkan bukan mirip, sama misalnya. ya, Nah, jadi tinggal ya seberapa jujur aja kita mau mengakui itu bahwa memang ya kita mungkin saja ada semacam hubungan langsung tidak langsung dengan sebuah tradisi budaya gitu kan. ya, Ya itu pasti. dalam konteks budaya sudah pasti ada akulturasi, ada asimilasi kan gitu. Di Indonesia kan juga sama kan, dari mulai animisme dinamisme, kemudian Hindu Buddha, kemudian Mataram Islam, kemudian tak apa lagi kan begitu. Ini kan pasti akan ada terjadi asimilasi akulturasi seperti itu. Ya buat saya biasa aja gitu-gitu. Biasa. Ya. Maka kadang-kadang ada yang karena dogmatik orang nggak mau belajar. Saya ada pengalaman seperti itu sama ya komunitas tertentu lah. Saya bilang saya kasih contoh seperti akupunktur gitu ya. Akupunktur kan sekarang udah dipelajari sama pendeta, biksu, ustadz gitu kan. Tanpa dia takut. Bahwa sebenarnya dulu sejarahnya adalah itu sama spiritual banget sebenarnya. Tapi karena udah masuk sains, sudah masuk ke akademisi dan sebagainya, hingga menjadi logis gitu. Maka terlepaslah aspek spiritualnya dari aspek sainsnya, itu yang kemudian diadopsi dan bisa diterima oleh semua pemuka agama begitu. Nah, harapan saya juga olah napas diposisikan seperti itu. Makanya satu-satunya sumber informasi paling logis mengenai olah napas itu Indonesia ya. Cuman wisatabugar.official.com tuh. Gak ada lagi yang lain tuh. Ya, yang kita nggak cuma bicara teorinya, tapi kita bisa connecting the dots. Kita bisa apa namanya istilahnya
menyusun kerangka landasan berpikir, kita bisa menyusun logika dari dots-dots itu, dan kita punya studi kasus yang sangat banyak. Nggak ada tuh di tempat lain tuh, cuma di sini tuh. Gitu. Ya, tapi ini juga kan Mas, peneliti-peneliti itu kan juga sebenarnya kepo gitu loh. Misalnya yang di Tibet itu, gimana nih orang-orang di ketinggian setinggi itu, maksudnya pada segar bugar, kedinginan juga mungkin enggak gitu loh Mas. Nah itu kan akhirnya Nah kan ya itu, sama akhirnya melahirkan jurnal-jurnal itu tadi kan. ya itu kan orang penasaran kan. Hmm. Itu kan dalam tanda kutip pertamanya adalah tidak masuk logika saya, logika ilmuwan lah maksudnya begitu. Ya, Tapi betul. orang yang skeptis itu biasanya pengen cari tahu. Ya, Gue skeptis, tapi gue pengen tahu. Maka dia telitilah itu. Nah dari situ betul. baru lahirlah ya berbagai macam teori-teori, berbagai macam pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin selama ini kita nggak tahu. Jadi akhirnya kita jadi ngerti kenapa hampir nyari sejarah bela diri itu kebanyakan ya. Itu tinggal di Ya, tempat-tempat tinggi tuh. betul. Ya, Gunung betul. Huasan gitu kan, Gunung Huasan. Kemudian Tibet ya kan, Reiki, mana itu rata tempat tinggi. Api di Bukit Menoreh, pendekar dari Gunung Merapi. Jadi begitu mereka di tempat tinggi kan oksigennya tipis karena tekanan barometriknya juga makin tinggi. Begitu dia turun di kondisi sea level istilahnya di permukaan laut, ya sangat powerful sekali ototnya itu. Betul. Maka dia jadi sangat strong sekali gitu, sangat kuat sekali. Jadi buat saya logis sekali. Bahkan ada Ya. beberapa pelatihan profesional seperti pesepeda yang dia harus naik ke ketinggian tertentu kan. Heeh. Itu. Bahkan di beberapa jenis steroid itu berarti apa namanya sesuatu yang dipakai untuk membantu meningkatkan prestasi endurance gitu ya. Itu menggunakan teknik high altitude itu pada darah, pada protein EPO namanya. Ya tapi dilarang. Jadi kalau dia suntik itu powerful sekali, dia fungsi ototnya luar biasa. Gitu. Ya, Gimana ini cara fighting hypoxia ritme 55? Latihan aja sebagai preventif. Ya karena ini bukan obat ya istilahnya gampang saya dilakukan. Ya kalau udah masuk ICU, udah dipakai ventilator ya udah lain cerita. Itu kita nggak bisa sentuh lah, kita nggak bisa sentuh. Inilah untuk Anda yang masih sadar, masih baik-baik saja, alhamdulillah. Viral load-nya masih kecil, sehingga bisa dihandling oleh imunitas begitu. Ya. Makanya sejago-jagonya imun kita, kalau viral load-nya terlalu tinggi juga nggak sanggup untuk handle. Maka mesti hati-hati untuk kumpul ke tempat-tempat yang ramai begitu. Itu jadi walaupun kita konsum vitamin C, vitamin D dan sebagainya, tapi viral load kita terlalu tinggi, ya hati-hati juga. Tuh, makanya kalau saya sering bilang sama teman-teman, semua aktivitas yang sekarang dilakukan ini resikonya lebih tinggi dibandingkan beberapa bulan lalu lah, 4-5 bulan lalu. Karena resiko COVID kan. Maka sebelum berangkat bersihkan dulu tubuh. Saat pulang bersihkan tubuh dalam pengertian dari sisi metabolisme. Bukan sekedar mandi, cuci tangan, itu sesuatu yang fisikal harus kita lakukan. Social distancing itu wajib. Tapi bersihkan CO2 gitu istilahnya. Kemudian tingkatkan oksigen consumption-nya. Kemudian tingkatkan imunitasnya secara logis. Apa parameter-parameter yang membuat kita bisa membaca bahwa imunitas kita naik misalnya begitu. Ya. Nah, itu dilakukan every single day sampai vaksin semua itu terlihat oke begitu. Kalau belum, itu harus jadi pengetahuan wajib saat ini. Alat-alat ukur wajib dimiliki. Ya, minimal oximeter tadi ya Mas ya? Ya, kalau untuk kasusnya hypoxia, ya makanya Prof itu di Surabaya kan ya secara eksplisit sebenarnya dia ya suruh lu punya karena begitu kan. Ya, buat jaga-jaga satu keluarga satu kan nothing tulus lah. Betul. Gitu. Tapi jangan tanya apa merek yang bagus ke saya kan, ntar sangkanya jualan. Cari sendiri di marketplace ya teman-teman ya. Ya pokoknya rekomendasi Kemenkes itu adalah beberapa sih. Ya. Gitu. Ya memang yang merek-merek mahal banyak sekali.
Ada yang dipakai di cincin, ada gitu. Oh, ada cincin juga ya. Ada, pakai cincin ada. Mahal lumayan. Nah ini Mas, buat pertanyaan dari Mas Arianto. Kalau buat penyelam apa nih? Oximeter maksudnya? Oximeter dipakai buat menyelam. Wah, saya nggak tahu itu kalau untuk menyelam. Kayaknya enggak deh. Dia Nggak biasanya jelas. ada ininya sendiri dia. Ada namanya ukuran ininya sendiri tuh untuk tekanan biasanya ya. Jadi biasanya dia dibekali pengetahuan bahwa kalau tekanannya udah sekian, ya harus bagaimana begitu. Tapi bukan oximeter yang dibawa, bukan. Oh iya, ada tuh di tabungnya kan ada kayak Ya, ya kayak ada seperti regulatornya lah. Gitu. ya itu ada tuh. Biasanya. Gitu. Tapi dia nggak jepit oximeter ya pasti hilang kalau dia pakai begini-begini dalam air dia pasti lepas. Jadi biasanya ada semacam alat khusus sih kalau penyelam ya. Oh, napas ritme. Oh, napas ritme maksudnya bukan alat untuk penyelam. Ya boleh, nggak masalah. Kan memang sejarahnya hiperbarik itu kan dari penyelam. Oh, Sejarahnya iya. tabung hiperbarik oksigen itu kan dari para penyelam yang ketika dia sering masuk ke kedalaman tertentu, maka tekanan pada otak pada telinga itu terlalu tinggi, maka harus dinetralkan lagi ketika di atas kan. Maka dia harus masuk chamber hiperbarik itu kemudian mengkondisikan oksigen dalam ruangan itu hingga mungkin 99-100% selama berapa lama itu reduce dampak dari hipoksia begitu. Tuh, tapi kan harus bolak-balik chamber kan gitu. Jadi kalau ada alternatif untuk meningkatkan oksigenasi atau napas, ya why not gitu aja sih. Tinggal dibuktikan aja bener enggaknya kan. Gitu. Jadi sangat bisa. 55. 55. Hidup 55. Kita bikin partai 55. Oke, nah teman-teman yang menonton video ini yang sudah setia juga, terima kasih sudah kasih lope-lope dan komentarnya juga. Dan ini adalah seri olah napas ketiga yang mantap banget ya, mantap banget. Jadi Mas Gunggung ini sudah membocorkan rahasia ilahi sebenarnya. Rahasia ilahi. Yang diteliti oleh pendahulu-pendahulu kita dalam bentuk jurnal dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya ilmiah banget. Jadi kita juga menyadari banget bahwa berartinya napas. Jadi kita napas itu tidak cuma sekedar bernapas, tapi bisa diolah ya kan Mas ya. Ketika Bisa. kita mengetahui segala jenis anatomi tubuh, kita bisa tahu nih, oh ada hipoksia, ada tadi disampaikan juga untuk kolesterol dan sebagainya. Itu ada teknik-teknik napas sendiri yang bisa kita lakukan untuk mengurangi itu. Bahkan yang seri 1 atau 2 itu mengurangi stres, bayangkan. Mengurangi stres cuma dengan napas loh. Terus memproduksi antivirus dalam tubuh, tuh bayangin. Makanya jangan lewatkan seri olah napas. Nah, nanti mungkin seri olah napas keempat, nah kita jangan kasih tahu dulu Mas, nanti untuk next. Iya, jadi memang ketika dulu saya gitu ya bersama teman-teman wisata bugar itu eksplorasi jurnal yang berhubungan sama olah napas itu, ya kita cukup terkejut sekali bahwa sudah sebanyak ini gitu ternyata risetnya. Ya. Dan kadang-kadang kita masih meributkan hal-hal yang sifatnya dogmatik begitu kan. Sementara mereka di luar sana tuh udah sampai begini penelitiannya gitu, udah nyari semua tradisi olah napas yang sering kita dengar, let's say dari India, dari Cina, dari Tibet, dari Timur Tengah, dari Jawa, itu sudah ada. Ya memang nggak 100%, itu masih ada wilayah-wilayah tradisional yang benar-benar cover begitu. Tapi dengan ini aja sudah cukup membuat kita bisa melihat sejauh mana olah napas itu bisa mengubah tubuh kita dari sisi metabolisme, psikis, psikologisnya begitu. Fisiologis banyak sekali ternyata bisa kita rubah, sampai merubah struktur otak juga bisa. Nah, kayak misalnya gelombang otak ada alfa, beta, delta, theta, gamma gitu ya. Olah napas jenis apa yang bisa menginduksi gamma?
alat napas jenis apa yang bisa menginduksi theta, bisa menginduksi beta, bisa menginduksi alfa. Nggak perlu hipnotis. Ya bukan lantas saya ini sudut pandang yang berbeda begitu kan. Gitu. Kita main di ritme saja, ritme ini kemudian menghasilkan frekuensi, ya kan? Frekuensi kemudian akan menggetarkan medium. Lalu ketika hukum alamnya resonansi adalah ketika frekuensinya sama kan gitu. Jadi kalau kita bisa tembak ke frekuensinya delta, ya delta bergetar lah, hukum alamnya begitu. Tuh, jadi area-area tertentu di wilayah otak ini yang gundul ini itu bisa kita sentuh ya lewat ritme begitu. Termasuk yang lain tuh di badan kita tuh. Makanya ini kadang-kadang bisa menjadi alasan kenapa ada orang misalnya gue udah latihan napas, gue nggak sembuh-sembuh gitu misalnya. Ya mungkin dia bermain di frekuensi yang tidak diharapkan gitu. Betul. Ya kan, 10 orang latihan, tapi pelatihnya nggak ngerti tentang konsep frekuensi, dibebaskan aja, suka-suka aja. Orang pertama habis gajian, orang kedua habis diputus pacar, orang ketiga habis kena macet, begitu. Ya tentu beda semua frekuensinya itu. Nah maka di kami ini kenapa tingkat penyembuhannya tinggi, misalnya tingkat perbaikannya sangat tinggi pada paliatif, kuratif, rehabilitatif, karena kita bantu pasien untuk kita atur ritmenya. Jadi kita diagnosa dulu problemnya apa, lalu kita kasih ritme-ritme tertentu yang kita bantu latihkan, lalu dia harus latih jadi sebagai PR di rumah. Untuk membuktikan benar tidaknya, pasien harus punya alat ukur yang kita sepakati gitu. Ya. Jadi kita bisa ketahuan bahwa oke, ini sudah membaik, ini belum membaik, ini belum. Walaupun mungkin belum mencapai kesembuhan 100%, tapi kalau trennya membaik, ya itu menuju kesembuhan kan begitu. Misalnya diabetes, gula darah awalnya 600, setelah diintervensi pakai napas selama 3 bulan, dari 600 turun 500, 400, 300, 200 misalnya. Ya 200 pun masih diabetes, tapi resikonya tidak sebesar seperti yang 600. Ya. Tuh. Gitu. Jadi ini harus dipahami secara logis. Nah, itu yang kemudian membuka mata saya begitu teman-teman di wisata bugar itu bahwa ini sudah seperti ini ternyata risetnya. Jadi kalau kita masih ribut saja masalah dogmatik itu sayang sekali gitu istilahnya. Makanya kalau saya sekarang tuh di wisata bugar ini udah bukan lagi apa ya kayak ngajar orang biasa begitu. Justru kita bikin tulisan-tulisan yang seperti menginspirasi dokter untuk ini ada peluang untuk riset loh. Lihat olah napas ini ada peluang untuk riset. Ketika napas ritme ini kita buka teorinya secara penuh pada dokter-dokter istilahnya, mereka terinspirasi. Ini bisa masih gini, bisa Pak. Jadi kita ada studi kasusnya kayak gini, kita punya datanya kayak gini. Tapi ini data versi kami. Tentu kalau dari disiplin ilmu Bapak harus disempurnakan lagi, ditajamkan lagi kan begitu. Ya. Nah itu yang kemudian jadi feedback bahwa mereka mau belajar ke wisata bugar, ke napas ritme ini karena nanti mereka bisa dapat kredit poin dari penelitian yang orisinil begitu. Ya kan? Misalnya 55 udah ada penelitiannya banyak. Tapi 10-10 kan belum ada. 15 belum ada. 20-20 belum ada. 25-25 belum ada. Iya. Apa yang terjadi ketika seseorang tarik napas 20 detik, buang napas 20 detik? Otaknya apa yang berubah? Jantungnya, pembuluh darahnya, gula darahnya, hematologinya, psikologisnya, fisiologisnya, segala macam. Itu everything bisa diukur. Nah, itu membuka peluang untuk penelitian begitu. Nah, ini yang terjadi saat ini. Jadi kami udah ada 4 calon doktor, kemudian 1 untuk jurnal ilmiah, gitu. Oh, jadi nanti harus begini cara kita memposisikan latihan-latihan tradisional itu. Karena kalau orang mau bilang ilmiah, itu kan pertanyaannya adalah apa teori yang dibangun dari latihan Anda begitu. Kemudian yang kedua, ada rujukannya enggak? Rujukan jurnalnya yang sudah pernah menggunakan metode Anda, begitu kasarnya begitu. Kalau itu belum, ya ini masih pseudo science lah jatuhnya. Kalau belum punya jurnalnya, belum ada studi ilmiahnya, belum ada ilmuwan yang melakukannya, ya kita masih belum bisa bilang bahwa ini ilmiah dan belum melahirkan teori yang mendasari tekniknya begitu. Hanya legasi aja, ya. Legacy aja bahwa oke, gue dapat dari guru gue begini, gue dapat dari ayah misalnya dari siapalah kakek begitu kan.
Nah, di sini sebenarnya ya tugas kita ini zaman sekarang untuk eksplorasi yang gitu-gitu. Makanya saya kadang Betul. kalau sama klinik kerjasamanya adalah mau nggak nanti bikin tulisan? Kalau mau saya kasih free, saya bilang gitu. Saya akan latih pasien-pasien Anda, tapi syaratnya nanti bikinkan rekam medisnya, lalu bikinkan tulisan. Yang Nah, nulis itu jangan saya. Kalau saya yang nulis mah saya bukan dokter, saya bukan ilmuwan gitu. Yang nulis yang memang punya punya gelar gitu kan, memang dia disiplin ilmunya layak dan benar begitu. Jadi betul. tradisional kayak saya ini hanya memancing aja, memancing supaya mereka mau masuk, mau melakukan penelitian gitu. Nanti berikutnya ya nama-nama mereka yang naik, bukan kita. Kita hanya sebagai narasumber yang ada di dalam jurnal Ya. itu gitu. Loh, mestinya udah begitu cara pikirnya sekarang ini. Tuh, makanya nanti insya Allah sebenarnya ini ide dari 2-3 tahun lalu. Kami udah mengajar lebih dari 100 dokter se-Indonesia. Mungkin ya cukup banyak lah. Kita rencana akan bikin semacam pertemuan gitu, pertemuan nasional lah untuk medis. Dokter-dokter yang pernah belajar sama kami dan yang tertarik begitu. Nanti di situ kita akan angkat studi-studi kasus yang udah pernah kita tulis, yang udah pernah dokter-dokter itu tulis. Misalnya tahun 2020 studi kasusnya mengenai let's say hipertensi terhadap 100 pasien misalnya, pakai intervensi napas. Nah, nanti tahun depan dokter siapa lagi yang nulis terus, sehingga nanti ini kan saling meningkatkan kredit poin untuk semuanya. Kami punya metode, punya analisa, punya teknik-teknik yang beragam. Ya dokter nggak mungkin belajar metode tradisional secara utuh, penuh, berapa tahun dia harus habiskan kan begitu. Tapi kita bisa kasih teknik-teknik yang sederhana, tapi ada backup jurnalnya begitu. Nanti dikembangkannya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nanti dia akan ambil yang sisi ininya, misalnya itu banyak sekali bisa dilakukan. Ya. Itu insya Allah begitu ke depannya. Nah, Dok, ini ada pertanyaan dari Mas Muksin tadi, Mas. apa tuh? Sambil bersepeda statis 55 boleh. Oh, Nggak ada boleh Mas. masalah. Iya. Tapi biasanya kalau sambil nyupir tuh. Yang penting ya wanti-wanti aja, jangan sampai pecah konsentrasi aja. Ya. Lost konsentrasi. Tapi kalau udah rutin sih itu udah otomatis. Dari laporan banyak peserta kami itu, saya ada cerita agak lucu sedikit gitu dari suami istri dia ceritanya. Kemudian istrinya begitu ngelihat bapaknya masih merem bangun pagi nih, tapi napasnya udah 55. Oke. Karena dia saking seringnya itu kan masuk dalam pikiran bawah sadar, ya kan? Apa-apa Otomatis yang ya. sering dilakukan setiap hari, every single day, itu otomatis. Ini dia begitu bangun tidur tuh nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang apa, napasnya udah diteraturkan sendiri. Tarik 5, buang 5, jadi udah ada kayak ada metronomnya di kepalanya. Nggak perlu pakai ting 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 musik lagi gitu, atau nggak perlu pakai sound lagi. Dia udah tahu itu detiknya tuh 5-nya pas begitu. Jadi istri cerita sama saya WA, kan ada dua-duanya latihan, ya saya ketawa aja. Saya bilang jangankan bapak, bilang saya udah bertahun-tahun duluan begitu. Gitu, udah rasakan betul, itu menjadi otomatis Ya. perubahannya. Gitu. Cuman Jadi, emang di awal-awal tuh Mas, kalau pas lagi nyupir terus fokus napas ritme gitu, kayak pandangan tuh cuman lurus ke depan doang gitu di awal-awal ya. Cuman sini-sininya sih mulai bisa agak melebar gitu. Pas di awal-awal kalau pas lagi nyupir terus napas ritme, itu pandangan cuma lurus ke depan nih, kayak samping tuh nggak kelihatan kanan kiri. Jadi nah itu mentok ke hati-hati ya. itu Jadi awal-awal. lakukannya pas lampu merah misalnya gitu. Ya, Tapi kalau udah familiar, tahu, sebenarnya kan otak kita perlu adaptasi sih. Ya kan, apa yang rutin dilakukan every single day selama periode tertentu sehingga terbentuk neuroplasticity, itu udah bahasan di nomor 2 tuh. Neuroplasticity itu bahasan di video yang kedua sebelumnya ini. ya. Ya itu Jadinya kayak gitu nanti. Nah, jadi balik saya lagi, reducing hypoxia bisa pakai 55. Karena ini mudah, bisa dilakukan, lakukan aja 5-15 menit. Silakan ambil titik tengahnya aja 10 menit misalnya begitu setiap hari, minimal ya, pagi malam. Lalu untuk jaga-jaga oximeter punya,
lalu pahami false reading-nya, pahami baseline-nya kita berapa, gitu. Ukur setiap hari, toh cuma 10-20 detik, easy to do. Bangun Ya. tidur ukur kan begitu kan, atau ada sesuatu mungkin kita dirasa agak aneh sedikit ukur gitu. Itu gampang saya dilakukan. Itu untuk menjaga-jaga aja. Wow, kita sudah 1 jam 30 menit, Mas Gunggung, tidak berasa. Karena memang yang dibahas itu sangat menarik ya. Dan ini mungkin belum pernah ada yang membahas tema seperti ini ya, kecuali Mas Gunggung dan komunitasnya. Tapi secara saya kan internet marketing nih. Internet marketing bahas olah napas apa coba? Ya tetap ada fungsinya karena dengan melakukan olah napas, apalagi napas treatment ini kan tadi supaya disampaikan oleh Mas Gunggung, ini adalah tindakan preventif, apalagi di masa seperti ini, ya kan? Terus banyak sekali orang yang stres. Kemarin seri kedua kalau nggak salah kita membahas bagaimana reduce stres. Nah ini pas banget tuh di masa pandemi, ya kan? Nah kemudian PR-nya berikutnya adalah ya praktek, ya kan? Karena di sini tidak hanya bisa diawang-awang terus kita seolah-olah melakukan nafas 55 kan tidak bisa seperti itu. Tidak merubah apapun kalau cuma dibayangin aja gitu. Nah, akhirnya memang harus dilakukan. Dan saya sendiri jadi adalah ada juga studi, saya jadi ingat nih untuk internet marketing lah. Untuk orang-orang seperti Mas Tommy and gang begitu ya. Jadi ada studi olah napas. Ada studi olah napas yang bisa meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan. Bisa meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan. Jadi studi itu ada sebagian orang yang dilatih dengan olah napas, lalu dia disuruh diberikan sebuah problem, dia harus cepat mengambil keputusan, sama yang kontrol grup enggak. Ternyata mereka yang olah napas dulu, ada tekniknya ya, kemudian dilatih, lalu dia menjadi lebih cepat mengambil keputusan dan lebih benar dibandingkan yang enggak. Gitu. Kadang-kadang kan gini, misalnya ada 3 pembeli kan gitu, gue harus tawarin ke siapa, gitu. Harus diputuskan nih, penawarannya bagaimana nih, gitu. Ini studinya menarik sekali, studinya menarik mengenai decision making. Nah, itu yang dulu pernah saya tawarkan juga ke Angkatan Laut gitu kan, ketika dalam situasi kita harus menembak senjata misalnya begitu, yang mana yang harus kita tembak, harus dengan cepat sekali, dengan tekanan tinggi apa segala macam. Ya ternyata jurnalnya ada yang seperti itu gitu. Wah, menarik ya. Yang mirip dengan itulah. Jadi banyak sekali itu yang sudah dilakukan risetnya, analisanya dari wisata bugar itu. Berarti Mas, tidak hanya kalau saya lihat dari yang pertama seri 1, 2, dan sekarang 3 ini kan, artinya tidak hanya semata-mata untuk kebugaran saja. Oh iya, memang yang saya angkat saat ini baru yang berhubungan sama kesehatan. Ini belum saya angkat untuk aspek-aspek lain nih, belum nih. Ya. Untuk aspek marketing ada, untuk aspek kecepatan pengambilan keputusan ada, decision making ada. Kemudian endurance juga ada nanti, stress resilient, ketahanan terhadap stres, banyak sekali lah yang sifatnya bukan kesehatan gitu ya. Kemudian improvement memory. Kadang-kadang teman-teman suka nanya, Mas Gunggung gimana kok bisa menghafal segitu banyak? Ya karena awalnya saya juga berpikir kan, mungkin nggak gitu, mungkin. Ternyata ada jurnalnya, ada tekniknya. Saya lakukan setiap hari, kadang saya bisa lakukan 2-3 jam dalam sehari, untuk membuktikan memori saya improve nggak, memori saya meningkat nggak, hafalan, misalnya kayak menghafal reaksi glikolisis gitu kan, nama-nama molekul, nama-nama ini segala macam, itu bisa nggak begitu? Ya itu saya praktekkan itu, dan bisa. Dan ternyata, begini, ternyata strategi yang dimaksud oleh jurnalnya harus dibeginikan, pikirannya dikondisikan gini, hingga akhirnya memorinya meningkat. Nah itu yang ya insya Allah nanti di beberapa bulan mendatang itu ada program-program yang nanti kita mau rilis ke masyarakat mengenai kemampuan meningkatkan memori, ingatan. Kita udah coba pada beberapa teman-teman yang punya anak SD, kemudian kita latih teknik pernapasan untuk menghafal begitu.
bisa dia lebih kuat untuk mengingat dalam waktu cepat gitu. Nah, itu dia. Nah, ini Wow. masih nanti lah. Masih nanti. Masih banyak lah sebenarnya, nggak akan habis. Saya bikin pemetaannya aja, pemetaan pakai mind mapping ini ke sini, buset banyak banget ini. Wah. Tapi kan kita harus validasi satu persatu, nggak sekedar kita sudah baca, kemudian kita tulis gitu kan. Jadi yang kita launching itu biasanya produk-produk atau teknik atau metode yang kita sudah uji, kita Ya, sudah ya punya pasti. studi kasusnya gitu. Makanya kita bisa ditembaki dengan pertanyaan dari apa saja karena kita pun mengkondisikan begitu awalnya. Kalau latihan kayak gini, kita harus pertanyakan ini. Saya mau tanya ini maksudnya apa? Ini terus gitu kita tembaki dari segala arah tuh. Kenapa? Karena begitu nanti kita luncurkan ke masyarakat, kita akan ditembaki juga. Betul, pasti Kita itu akan pasti. ditembaki juga. Ya, jadi pengalaman kayak saya presentasi depan dokter, spesialis, profesor itu sama pertanyaannya dia tembaki juga. Ya, tapi karena kita udah mulai dulu gitu, ya memang ada yang miss gitu. Mereka lebih tajam pertanyaannya karena punya disiplin ilmu yang luas kan. Tapi lama-lama kita bisa membaca polanya. Yang ingin ditanyakan umumnya begini gitu. Alatnya sahih enggak? You pakai alat sesuai dengan standar medis enggak? Lalu teknik bacanya, standar nilainya merujuk ke siapa, ke apa, badan apa dan sebagainya. Lalu dampaknya positif, negatif. Rata-rata yang kayak gitu-gitu sih. Gitu. Setelah itu bisa dijawab, mereka nerima dan mau latihan. Gitu. Sampai detik ini. Nah ini ngobrolnya kita santai-santai aja lah ya kan, nggak serius-serius amat lah, sersan aja, sersan. Keren. Ya, itu jadi ini ya teman-teman semua ya. Ini apa namanya? Olah napas ini memang sudah ada jurnalnya lah, jurnal ilmiahnya tuh ada. Contoh gini deh, ketika waktu membahas teknik humming itu, nah saya kan penasaran, ya kan, padahal itu baru beberapa bulan lalu lah, belum lama ini kan kita bahas tentang teknik humming. Saya buka YouTube dan kemudian saya ketikkan humming gitu aja, dan ternyata muncul semacam penelitian, video-video penelitian tentang humming itu sudah 5 tahun lalu gitu loh. Nah ini apakah kita yang terlambat atau gimana? Ya Ilmu itu sudah memang lama. sudah lama sekali. Betul. Jadi ya Kadang-kadang kan karena kita belum tahu gitu kan, dan nggak ada yang memberitahu, ya akhirnya kita jadi nggak tahu. Kalau cuma sekedar kita nggak tahu sih nggak apa-apa, tapi yang repot kan kita nggak mau tahu. nah itu dia. Gitu. Istilahnya masa bodoh lah dengan pengetahuan gini-gini gitu kan. Sayang lah, rugi lah. Karena kan sebenarnya gini Mas, teknik-teknik itu kan ya, jadi kalau kita bicara tentang kultur budaya kan, misalnya kayak kejawen gitu, sebenarnya itu kan juga pernah kita lakukan, cuman kan kita tidak pernah tahu kenapa. Ya akhirnya kan ya itu adalah turunan, warisan, legacy dari nenek moyang, cuman itu doang gitu kan. Iya. Tetapi di mancanegara itu ternyata ada jurnal ilmiahnya. Seperti video yang saya temukan di YouTube itu sudah, jadi di video itu kan ada tulisannya nih, video ini dibuat 5 tahun yang lalu, bayangkan. Ya. Sedangkan kita baru belajar sama Mas Gunggung kemarin Ya, berapa? mending lah Mas. Begitu kita buka jurnal itu ternyata jurnalnya tahun 1948. Ya. Tahun 1950, 60 itu kan, wah ini udah begini di tahun segitu kan. Sementara kita di sini masih ribut aja masalah dogmatik. Ya bingung juga saya. Ya memang saya ngerti prinsip kehati-hatian. Ini kan bukan sesuatu yang berhubungan sama akidah atau kultus individu gitu kan. Ini kan just penelitian. Apa takutnya orang gitu. Betul. Ya kan, kecuali kita latihan kemudian sambil ngunyah menyan gitu. Itu lain cerita lah. Ini kan enggak sih. Tapi juga ini juga Mas, saya kan penggemar bela diri juga. Jadi
ada seri video tapi sekarang udah nggak ada ya. Namanya Fight Quest kalau nggak salah. Fight Quest itu Oh iya, iya tahu. juga membahas tentang itu kan Mas. Maksudnya ketika melakukan jab itu dia posisi tubuhnya sampai di apa Di body manusia mekanik. di mekaniknya seperti apa dijelaskan Terus secara ilmiahnya. tendangan misalnya dari capoeira lebih keras gitu kan. Nah, capoeira, karate, Kayak gitu. mini gitu. Karena ada kondisi putaran sekian derajat. Nah, Tuh. Sampai kecepatan tendangannya sekian, terus beban ketika menghantam objek itu sekian, itu kan, nah kita masih ribut. ya memang itu terjadi di mana-mana sih. Ya termasuk di ini juga ya kayak gitu ya, biasa. Makanya saya bilang, ya itu tadi saya bilang jika kita bicaranya mundur 50 tahun, 100 tahun yang lalu begitu kan, belum ada globalisasi, kita belum bisa melihat adanya persamaan dengan tradisi dan budaya yang lain. Kita juga tidak memahami konsep akulturasi, asimilasi budaya. Jadinya repot ketika ini menjadi sesuatu yang dianggap sebagai dogmatik begitu ya. Jadinya repot. Iya. Padahal ini sains, ini kan sains. Sains itu kan bisa didebat, bisa dipertanyakan begitu, bisa dikoreksi seperti huruf U lah, bisa muter hari ini sainsnya A, next mungkin aja bisa berbeda begitu. Tapi selama itu jadi manfaat, ya adopsi aja. Nah, jadi semangatnya wisata bugar tuh di situ sebenarnya. Kita kita santai aja menanggapi skeptisisme begitu. Karena kami pun orang-orang skeptis. Jadi kalau ada orang tradisional itu di otak saya itu udah langsung mempertanyakan ini apa nih maksudnya? Ini kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa harus sekian banyak? Ya memang ini kalau untuk mereka yang di tradisional nggak cocok gitu. Tradisional kan yang penting lu patuh aja. Patuh, nurut. Kalau nggak nurut ya dianggapnya nggak punya etika begini. Ini agak-agak repot gitu singgungannya. Makanya kalau dalam pandangan saya itu tradisional itu justru harus memancing modern untuk masuk dan eksplorasi. Ya, supaya lebih kembang ya. Tahu gitu. Iya, karena buat orang modern itu nggak ada tedeng aling-aling gitu istilahnya. Ya kami bicara atas nama sains misalnya begitu. Ya lu kita kuliti ya tekniknya misalnya. Ya harus mau. Makanya di napas ritme ini kita open. Ya. Kita open. Metodenya kita open, cara hitungannya kita open, rujukannya kita buka. Kita nggak ada yang kita tutup-tutupi gitu. Karena kami bukan penemu. Kami hanya membantu connecting the dots, lalu memudahkan masyarakat untuk belajar begitu. Itu aja. Kalau ternyata di sebagian menurut pendapat dokter-dokter itu ini sesuatu yang baru, we don't know. Karena kami bukan berangkat dari disiplin ilmu medis dan kami juga bukan dokter gitu. Just connecting the dots aja, tapi Tuhan kasih kemudahan untuk memahami, itu aja. Nah, itu dia tuh. Kan artinya gini juga Mas, misal saya ngambil contoh Wiro Sableng lah. Wiro Sableng itu kan jurus pamungkasnya atau ilmu pamungkasnya kan pukulan sinar matahari. Nah, ini ketika kita akhirnya si Wiro Sableng hidup di zaman sekarang ini, akhirnya dia punya pukulan sinar matahari level 2, level 3. Terus musuhnya tuh punya teknik yang seperti ini. Akhirnya dia mengembangkan lagi dari pukulan tersebut menjadi khusus untuk menghadapi teknik musuh ya seperti itu ya. Sama dengan sekarang kan hipertensi. Oh, tekniknya seperti ini. Ada movement otak. Oh, tekniknya seperti ini. Teknik olah nafasnya maksudnya. Gitu ya, Mas. Iya, kalau bicara Wiro Sableng sebenarnya bukan yang paling hebat pukulan sinar matahari. Sebenarnya ada ilmu lain yang mau diturunkan si Sinto Gendeng itu sebenarnya. Iya. Sinar mata hijau. Jadi waktu itu ceritanya si Wiro Sableng ini kita ngobrol ngalor ngidur aja ya. Waktu itu si Wiro Sableng ini bertarung sama lawan, lalu dia kalah, lalu dia mengadu sama gurunya. Lalu gurunya kemudian bertemu sama lawan yang mengalahkan Wiro Sableng, lalu tiba-tiba keluar selari sinar hijau dari matanya, musuhnya kalah. Lalu si Wiro Sableng protes, "Guru, ternyata benar. Anggapan orang-orang bahwa guru tidak mungkin memberikan 100% ilmu pada muridnya. Lu aku sudah berikan 100% padamu." "Enggak, ibu cuma mengajarkan pukulan pamungkas sinar matahari. Ilmunya tadi saya baru lihat." "Oh, tapi ada syaratnya kalau mau belajar ini." "Syaratnya apa?" "Syaratnya matanya enggak boleh melihat yang bening-bening." Enggak boleh melihat betis yang bening-bening. Akhirnya Wiro Sablengnya loncat lari, "Ya udah kalau gitu saya enggak usah belajar lagi."
Ya, Sinto Ini gendengnya kan intermezzo, perempuan. intermezzo, ya Sinto gendengnya kan perempuan, aman dia. aman. Udah tua juga. Juga. Jadi makin tua ya makin bijaksana mestinya lah, bukan makin Betul, jahat. betul. Setuju. Oke, jadi Ya, balik ke hidup 55 gitu. ya. Mungkin nanti dibikin kaosnya, Mas. Bisa. Oke, Khusus jadi balik 5. yang tadi kalau kita summary ya. Jadi hypoxia adalah kondisi turunnya oksigen Ya, tanpa gejala, tanpa tanda-tanda yang bisa terlihat seperti tadi mungkin pusing, kehilangan disorientasi dan sebagainya. Everything fine, seakan-akan baik-baik aja, tapi pelan-pelan drop nilainya sehingga berujung pada kematian tanpa disadari. Maka harus ada teknik strategi intervensi untuk menaikkan oksigen. Salah satunya adalah dengan slow breathing pada ritme 55 selama 5 sampai 15 menit. Untuk mengetahui naik atau turunnya oksigen, gunakan pulse oximetry, pakai oximeter. Beli yang bagus, kualitasnya standarnya bagus, ada alarmnya. Jadi alarmnya itu bisa bunyi kalau dalam BPM tertentu atau SpO2 tertentu bisa disetel. Itu kemudian pahami kondisi false reading. Lalu pahami juga nilai-nilai yang ada di situ tuh maksudnya apa. Jadi kalau kita beli yang 2 parameter, BPM SpO2 maksudnya apa. Kalau kita beli yang 3 parameter, BPM SpO2 dan perfusion index PI maksudnya apa. Atau yang keempat, parameter juga maksudnya apa. Lalu ya itu pandai-pandai untuk asking question tadi. Apakah napas saya sesak hari ini? Apakah kalau saya tarik napas panjang dada saya sakit gitu. Ya pandai-pandai seperti itu. Baru nanti kita bisa analisa yang lain, apakah kita ada gejala COVID, ciri-cirinya seperti demam, batuk, pilek, kemudian kayak kenaikan suhu tubuh, kehilangan rasa dan bau, ada apa enggak. Kalau ada ya oximeter itu harus punya di rumah gitu untuk jaga-jaga aja. Itu kemudian intervensi yang efektif, efisien lewat olah napas adalah ritme 55. 5 sampai 15 menit. Do it every single day, in the morning and in the evening. Gitu, bahasa Inggrisnya gitu kira-kira. Saran dari Mas Gunggung nih, lebih baik tadi kan ada beberapa metode bernafasnya ya. Ada yang hidung-hidung, ada hidung mulut dan sebagainya yang paling disarankan oleh Mas Gunggung. Jadi kalau untuk napas ritme yang paling disarankan itu hidung-hidung. Hidung-hidung, oke. Hidung-hidung. Karena tadi dia nasal breathing. Santai aja. Santai aja ya nafasnya. Santai aja, iya. Gak usah sampai teter ya Mas ya. Gak usah sampai force ngotot gitu, gak usah. Oke, siap. Santai. Itu. Jadi ini yang ya pesan saya seperti itu. 55 WB 55 Indonesia. Tagline-nya bagus juga nih. Oke, Mas Muksin ditampung. Oke, Mas Gunggung, kita sudah 1 jam 48 menit ya, nggak berasa karena topiknya keren banget. Kemudian buat teman-teman yang masih setia nonton sampai dengan detik ini, terima kasih banyak. Dan kalau ini materinya sangat bermanfaat, silahkan di-share ya. Jadi akan semakin banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari siaran langsung kami saat ini ya. Kita membahas tentang hypoxia atau menurunnya kadar oksigen di dalam darah dan bagaimana cara mengatasinya seperti itu. Dan bahkan ini sebenarnya tidak hanya untuk hipoksia saja, tapi bisa untuk hal-hal yang lainnya. Nah, kalau memang ini bermanfaat, silahkan share kemanapun. Kalau misalnya benar-benar bisa diambil hikmahnya. Wah, ngomong apa tuh ya? Kuliah di mana Mas? Jurusan apa? Saya jurusannya ambil hikmahnya aja lah. Ambil hikmahnya aja ya. Jadi kalau menurut saya sih ini sangat bagus dan saya juga men-share link siaran langsung ini juga ke WA keluarga dan sebagainya supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari siaran langsung ini ya. Dan ini adalah seri olah nafas yang ketiga. Di postingan ini juga saya juga cantumkan linknya seri nafas yang pertama dan kedua. Nah, nantikan lagi seri nafas yang berikutnya, masih rahasia temanya. Oke. Dan Mas Gunggung silakan closing statement, Mas. Apa closing statement-nya? Ya, apalah ya, itu. Pokoknya kalau di motonya di Satu Bugar adalah pertama, jangan menyerah.
Jangan menyerah. Jangan terserah. Jangan terserah. Oke. Yes, jangan menyerah, jangan terserah. Selama masih ada setarikan nafas, berjuanglah. Ya. Oke. Selama masih ada sepenarikan Setarikan nafas, nafas, berjuang. berjuanglah. Nah, iya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Gunggung sudah berkenan membagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan semakin banyak lagi orang yang menjadi sehat, ya, menjadi sehat dan bugar, karena ini sangat cocok banget di masa pandemi ini, ya. Apalagi tadi ada pertanyaan-pertanyaan juga yang signifikan, ya, apakah mengalami gejala COVID, apakah Anda bingung, resah dan galau. Iya. Bisa Silahkan. terbugar. Ini sekedar informasi sedikit ya. Alhamdulillah dengan izin Yang Maha Kuasa tentunya. Orang-orang yang positif COVID pakai metode wisata bugar sudah lebih dari 50 orang. 50 Kita negatifkan. Dari mulai yang OTG, yang paru-parunya pneumonia, bronkitis segala macam. Alhamdulillah. Ya, dengan kemampuan yang di atas. Termasuk satu teman saya yang kemarin tuh Mas menggunakan teknik Oh iya, kambing. yang kemarin itu ya, gimana itu kabarnya tuh? Udah, ini sudah sangat mendingan sekali dari sejak. Jadi ya sebulan lah Mas, sebulan dia rutin melakukan itu, udah oke. Ya alhamdulillah. Nah itu kan, jadi apalagi terakhir tambah 55 gitu kan, ya dilakukan ya. Ini sekarang ini lagi nanganin 3, sekeluarga kena semua, bapaknya, ibunya, anaknya. Udah jalan berapa hari, insya Allah nanti minggu depan ini swab lagi. Kalau begitu negatif, ya kita nambah lagi terus. Ya ini tujuannya kan kita berbagi dan membantu masyarakat lah, gitu. Betul. Nah, ya, itu ya teman-teman. Silakan ya, ini nggak berupa paksaan sih, mau share ya alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa, itu pilihan ya. Iya, pilihan, hidayah aja. Logikanya dipakai, akalnya dipakai, nangkep, bisa terima, belajar gitu aja. Iya, kalau enggak egonya kuat, lu siapa, ini siapa, ya udah nggak usah, gitu aja. Lebih banyak orang yang mau belajar dibandingkan yang enggak. Kalau saya prinsipnya gitu. Iya, ya karena lebih banyak orang yang pengen sehat dibandingkan yang enggak kan. Kita pakai pikiran sehat aja, nggak ngajarin dogmatik, nggak mewajibkan harus ikut tradisi apa itu segala macam. Cukup pakai logika akal sehatnya aja. Ya ini kan kehidupan seperti layaknya manusia kan, pastinya manusia pengen pertama ya sehat gitu. Iyalah, betul. Oke Mas Gunggung, sekali lagi terima kasih banyak ya. Juga sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton dan sudah kasih lope-lopenya. Kemudian kita akan bertemu lagi nanti di seri olah napas yang keempat, insya Allah. Mudah-mudahan semakin bisa membuat kita menjadi sehat dan bugar. Tidak hanya kita, tetapi silakan ajak juga keluarga, saudara, teman, dan siapapun itu yang kamu cintai. Ya. Oke, saya dan Mas Gunggung akan pamit mundur dulu. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa dilancarkan, dimudahkan, dilapangkan, dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke. Tiada gading yang tak retak. Untuk itu saya mohon maaf karena tidak bisa menjaga keluarga gading supaya tidak retak dengan pasangan. Kacau bener nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.